Saat debt collector hampir robohkan gubuk milik pemuda ini, tiba-tiba mobil mewah datang dan lunasi semua hutangnya. Ternyata pria itu adalah CEO yang 5 tahun lalu ia sempat. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi yang pekat menyelimuti gubuk reyek di ujung kampung, seolah-olah alam turut berduka atas beban berat yang menghantui penghuninya. Di dalam ruangan sempit yang hanya dialiri cahaya remang-remang dari celah-celah papan kayu, Rama, 24 tahun, duduk terpaku di atas dipan usang. Matanya kosong menatap selembar kertas somasi yang sudah kusam, akibat terlalu sering ia remas dan ratapkannya. Surat itu bukan lagi sekadar kertas, melainkan monster yang siap menerkam setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Udara lembab yang merambat melalui dinding kayu yang lapuk seakan ikut mencekik napasnya, membuat dada terasa sesak. Di sudut ruangan, foto ibunya yang sudah memudar tersandar di atas meja kayu sederhana, seakan terus mengingatkannya pada alasan di balik semua hutang yang mencekik lehernya ini. Sudah berapa lama? Ya, Bu? Gumamnya lirih. Suaranya parau bagai orang yang sudah menangis berhari-hari. Sudah setahun sejak kau pergi, tapi beban ini semakin berat saja. Hutang, 57.500.000. Angka itu terpampang jelas di surat somasi terakhir, seolah mengejeknya. Baginya, yang hanya mengandalkan pendapatan dari kerja serabutan, kadang sebagai kuli panggul di pasar, kadang sebagai buruh serabutan di proyek bangunan, jumlah itu bagai gunung tinggi yang mustahil didaki. Semua itu ia lakukan demi membiayai pengobatan ibunya yang sakit-sakitan, berharap bisa memperpanjang napas wanita yang telah membesarkannya dengan susah payah. Namun takdir berkata lain. Ibunya berpulang, meninggalkan segunung hutang dan luka yang dalam di hatinya. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar mendekat dari luar, diikuti suara ketukan pintu yang keras. "Rama! Rama, keluar kau!" teriak seorang pria di balik pintu. Rama mengenal suara itu. Itu adalah Pak Jono, tetangganya yang juga menjadi penjamin hutangnya di rentenir. Dengan langkah gontai, Rama membuka pintu. Di depan sana, Pak Jono berdiri dengan wajah masam. "Apa kau sudah punya uang, Rama? Besok adalah batas terakhir." Si Tuan Budi dari rentenir sudah tidak sabar lagi. "Kau tahu sendiri, dia bukan orang yang bisa diajak main-main." Rama menunduk, tak sanggup menatap mata Pak Jono. Saya masih berusaha, Pak. Minggu ini saya belum dapat proyek bangunan. Tapi saya janji." "Janji? Janjimu sudah terlalu sering kau langgar, Rama," potong Pak Jono dengan nada kesal. "Aku yang jadi penjaminmu. Sekarang aku juga yang diteror. Kalau kau tidak bisa bayar, bukan hanya gubuk ini yang disita, tapi nyawamu juga bisa taruhannya." Rama menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Tangannya mengepal, tapi ia tak punya daya untuk melawan. "Saya minta maaf, Pak Jono. Saya benar-benar akan berusaha. Saya akan jual semua barang berharga yang masih ada." "Barang berharga?" Pak Jono menyeringai. Matanya melirik ke dalam gubuk yang nyaris tak berisi apa-apa selain perabot tua dan usang. "Apa yang mau kau jual? Dipan kayu yang hampir rubuh itu? Atau kompor minyak yang sudah karatan? Rama, sadarlah. Gubuk ini satu-satunya yang masih bisa kau tawarkan." Setelah menggeleng-geleng kepala dengan putus asa, Pak Jono akhirnya pergi, meninggalkan Rama yang kembali terpuruk dalam kesendiriannya. Angin pagi berhembus, menerbangkan debu-debu yang menari-nari di dalam gubuk. Rama menatap foto ibunya lagi, dan kali ini air matanya tak terbendung. "Maafkan aku, Bu. Aku sudah berusaha, tapi semuanya seperti sia-sia." Dia terjatuh berlutut, tangan menutupi wajahnya. Bayangan para debt collector dengan muka garang dan ancaman yang mereka bawa sudah menjadi mimpi buruknya setiap malam. Gubuk ini, meski reyek dan hampir roboh, adalah satu-satunya kenangan terindah bersama ibunya. Disinilah ia dibesarkan. Disinilah ibunya merawatnya dengan penuh kasih sayang meski dalam kemiskinan. Kehilangan gubuk ini berarti kehilangan jejak terakhir dari ibunya, kehilangan tempat ia kembali. "Tuhan," bisiknya dalam tangis, "tolonglah aku. Beri aku kekuatan. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Namun yang terdengar hanya senyap.
diiringi desau angin yang seakan mengikis sisa-sisa harapannya. Hari itu, di balik kabut pagi yang masih menyelimuti, Rama merasa dirinya seperti tenggelam dalam lautan kegelapan, tanpa tahu apakah masih ada cahaya yang menantinya di ujung sana. Fajar belum sepenuhnya mengoyak selimut kegelapan ketika suara kasar dan menggelegar memecah kesunyian pagi. Rama, yang baru terlepas dari belenggu mimpi buruknya, terkejut bangun dari dipan kayunya. Dadanya berdebar kencang, bagai dipukuli dari dalam. Suara itu terlalu familiar. Suara yang selama ini menghantuinya dalam keadaan terjaga maupun tertidur. "Rama, keluar kau, dasar pengemplang hutang!" teriak seorang laki-laki di luar, diikuti bunyi hentakan keras di pintu kayu yang reyek. Dengan gemetar, Rama berjalan mendekati pintu. Setiap langkah terasa berat, bagai kakinya dibelenggu oleh beban yang tak terlihat. Saat membuka pintu, sinar lampu sorot dari mobil pick-up langsung menyilaukan matanya. 3 laki-laki berdiri di halaman, Borkat, si pemimpin debt collector dengan postur tegap dan tatapan tajam, serta 2 anak buahnya yang tak kalah mengintimidasi. "Pepak Borkat," gumam Rama, suaranya parau. Saya mohon beri saya waktu lagi." Borkat mendekat, wajahnya berkerut menahan emosi. "Waktu? Sudah berapa kali kau minta waktu, Rama? 3 bulan yang lalu kau janji akan melunasi. 2 minggu lalu kau minta perpanjangan. Kemarin kau bahkan tidak bisa membayar bunganya." Hardiknya, suaranya menggelegar di keheningan pagi. Salah satu anak buah Borkat, seorang pria bertato dengan kumis tebal, menyeringai. "Gubuk jelek begini aja lo pertahankan, Rama. Mending lo minggat aja sekalian." Rama menunduk. Rasa malu dan takut bercampur menjadi satu. "Saya sedang berusaha, Pak. Pekan depan ada proyek bangunan di kota sebelah. Saya janji." "Janjimu itu sampah," potong Borkat tiba-tiba, membuat Rama terkejut. "Kami bukan yayasan sosial, Rama. Kami diutus oleh Tuan Budi untuk menagih hutangmu yang sudah jatuh tempo. Kalau hari ini tidak bisa bayar, kami terpaksa harus eksekusi gubuk ini." Mendengar kata eksekusi, jantung Rama serasa berhenti berdetak. "Tidak, Pak. Tolong, ini satu-satunya tempat tinggal saya. Di sini saya lahir dan dibesarkan. Di sini." "Kami tidak peduli dengan sejarahmu," sergah Borkat. "Yang kami pedulikan adalah uang. 57 juta, Rama, bukan jumlah main-main." Salah satu tetangga mulai berkerumun, namun tidak ada yang berani mencampuri. Mereka hanya bisa memandang dengan perasaan kasihan, sambil berbisik-bisik di antara mereka sendiri. "Pak, saya punya sedikit uang," kata Rama tiba-tiba, bergegas mengambil celengan tanah liat dari dalam gubuk. Dengan tangan gemetar, ia memecahkannya di depan Borkat. Koin-koin logam dan beberapa lembar uang ribuan berhamburan keluar. Ini sekitar 200.000. "Sebagai tanda, Pak." Borkat memandang uang receh di tanah dengan pandangan menghina. 200.000? Untuk apa ini? "Untuk ongkos parkir kami," ejeknya. Lalu menendang koin-koin itu hingga berserakan. "Kami butuh 57 juta, bukan recehan." Anak buah Borkat yang lain, seorang pria berbadan besar, mulai mengitari gubuk itu. "Rek, gubuk ini aja kayaknya nggak ada yang mau beli. Tapi tanahnya mungkin masih laku." Rama merasa lututnya lemah. "Pak Borkat, saya mohon, saya akan kerja lebih keras. Saya akan jual ginjal saya jika perlu." Borkat mendesah panjang, menunjukkan wajah yang mulai kehilangan kesabaran. "Rama, dengarkan baik-baik. Kami sudah dapat perintah langsung dari Tuan Budi. Hari ini, kalau tidak ada uang, kami akan membongkar gubuk ini. Titik." Mata Rama berkaca-kaca. Tapi ini satu-satunya harta peninggalan almarhum ibu saya. Di sini saya menyimpan semua kenangan." "Urusan kenangan itu bukan urusan kami," potong Borkat keras. "Ini urusan bisnis. Hutang bayar hutang. Itu saja." Salah satu tetangga tua memberanikan diri maju. "Pak, tolonglah. Rama ini anak baik. Dia hanya sedang sial." "Diam!" Hardik Borkat ke arah tetangga itu, membuat orang tersebut segera mundur ketakutan.
Ini bukan urusan kalian. Borkat kemudian memandang Rama dengan tatapan terakhir. Kami beri waktu 5 menit. Keluarkan barang-barang berhargamu, jika ada. Setelah itu, kami mulai pembongkaran. Rama terduduk lemas di tanah. Tangannya menutupi wajah. Air mata mulai mengalir deras di antara jari jemarinya yang tipis dan berkapalan karena kerja kasar. Dunia serasa runtuh di sekelilingnya. Di depan matanya, bayangan wajah ibunya yang lembut muncul, seakan memandangnya dengan penuh kepedihan. "Maafkan aku, Ibu," bisiknya lirih di antara isak tangis. "Aku sudah gagal menjaganya." Angin pagi berhembus, membawa serta harapan yang semakin menjauh dari gubuk tua itu. Rama tahu, dalam hitungan menit, hidupnya akan berubah selamanya. 5 menit terasa bagai 5 detik bagi Rama yang masih terduduk lemas di tanah. Setiap hembusan napasnya terasa berat, bagai ada batu besar yang menindih dadanya. Dari kejauhan, kicau burung pagi seakan mengejek keputusasaannya, sementara sinar matahari pertama mulai menyapu kegelapan, menerangi drama pilu yang tengah berlangsung di halaman gubuknya. Borkat mengeluarkan arloji dari saku celananya, memandangnya dengan tatapan dingin. "Waktunya habis, Rama," katanya dengan suara datar yang justru lebih mengerikan daripada teriakannya sebelumnya. Ia melambai pada anak buahnya yang sudah berdiri siap dengan palu godam dan linggis. "Mulai." "Demi Tuhan, jangan, Pak!" seru Rama tiba-tiba bangkit. Tubuhnya yang kurus berdiri menghalangi jalan menuju gubuk. Matanya merah bercak geram, campuran antara keputusasaan dan keberanian yang timbul dari lubuk hati terdalam. "Gubuk ini, di dalamnya masih ada foto-foto almarhum ibu saya. Surat-suratnya. Barang-barang kenangan satu-satunya yang saya punya." Salah satu anak buah Borkat, si pria bertato, mendekat dengan langkah mengintimidasi. "Pergi sana, bocah!" hardiknya siap mendorong Rama. "Tunggu!" Borkat tiba-tiba mengangkat tangan. Wajahnya masih tetap keras, tapi ada secercah emosi yang melintas di matanya. "Kami beri waktu 2 menit. Keluarkan barang-barangmu yang berharga. Tapi ingat, hanya 2 menit." Rama bergegas masuk ke dalam gubuk dengan langkah terhuyung-huyung. Tangannya gemetar saat meraih foto ibunya yang sudah memudar dalam bingkai kaca retak. Dengan cepat ia mengumpulkan beberapa surat yang disimpan rapi dalam kaleng bekas, sebuah jepit rambut usang milik ibunya, dan Al-Quran kecil yang menjadi warisan terakhir orang tuanya. Semua barang itu ia bungkus dengan kain sarung yang sudah lusuh. "Sudah cukup!" teriak Borkat dari luar. "Keluar sekarang!" Saat Rama muncul dengan bungkusan kecil di tangannya, pria bertato itu langsung mendorongnya kasar hingga nyaris terjatuh. "Sekarang lihat baik-baik, pengemplang hutang. Ini akibat tidak bisa bayar hutang." Palu godam pertama diayunkan dengan kekuatan penuh menghunjam tiang kayu utama yang sudah lapuk. Bung! Suara berdentum keras memecah kesunyian pagi, diikuti derak kayu yang patah. Debu dan serpihan kayu beterbangan, menyelimuti udara dengan kepiluan. Rama menjerit, "Tidak!" Ia berusaha menerjang ke depan, tapi kedua anak buah Borkat dengan mudah menahannya. "Biarkan aku pergi!" teriak Rama sambil melepas diri. "Itu rumahku, satu-satunya yang kupunya." Borkat mendekati Rama dengan wajah masam. "Harusnya kau pikirkan itu sebelum berhutang, Rama," katanya dengan suara rendah tapi penuh tekanan. "Hidup ini keras. Tidak ada yang gratis." Bung! Hantaman kedua menggetarkan seluruh struktur gubuk. Atap seng sudah mulai miring. Dinding-dinding kayu berderak-derak menahan beban. Suara berisik itu menarik perhatian lebih banyak tetangga, yang kini berkerumun dengan wajah-wajah tak prihatin, namun tetap tidak ada yang berani maju. Seorang wanita tua, Ibu Siti, tetangga terdekat Rama, memberanikan diri mendekat. "Pak, tolong hentikan. Anak ini baik. Dia hanya tidak beruntung. Kami bisa patungan untuk membantunya." Borkat memutar mata. "Patungan? Pantesan saja kalian miskin semua. Hidup kalian tidak akan maju-maju karena mentalitas seperti itu," hardiknya sinis. "Minggir, Ibu. Ini urusan bisnis." Rama yang masih ditahan kedua anak buah Borkat, kini sudah tak berdaya. Air matanya mengalir deras, membasahi tanah kering di bawahnya.
"Ibu, terima kasih, Ibu Siti. Tapi ini urusanku," katanya dengan suara parau. "Jangan ibu yang repot." Tiba-tiba, pria bertato itu berteriak, "Bos, lihat ini." Dari dalam gubuk yang sudah rusak, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. "Mungkin ada barang berharga di sini." Rama memberontak lebih keras. "Jangan. Itu adalah kotak kenangan ibuku. Kembalikan." Borkat mengambil kotak itu dan membukanya dengan kasar. Isinya hanya beberapa helai surat usang, seuntai kalung imitasi, dan beberapa foto lama. Dengan wajah kecewa, ia melemparkan kotak itu ke tanah. "Sampah. Cuma berisi barang rongsokan." Rama memandang kotak kayu yang tergeletak di tanah dengan hati remuk. Bagi Borkat, isinya tidak berharga, tapi baginya, itu adalah harta karun terakhir yang menyimpan kenangan tentang orang yang paling dikasihinya. Palu Godam kembali diayunkan. Kini, separuh dinding depan sudah ambruk, memperlihatkan interior gubuk yang menyedihkan. Sebuah kompor minyak tanah tua, dipan kayu yang hampir rubuh, dan beberapa piring pecah berantakan di lantai tanah. "Tolong, hentikan," bisik Rama dengan suara lemah, nyaris tak terdengar. Semangatnya sudah pupus. Harapannya hancur berkeping-keping bersama reruntuhan gubuknya. Ia menutup mata, tak tegas menyaksikan kehancuran total dari satu-satunya tempat yang pernah ia sebut rumah. Di tengah keputusasaan yang paling dalam itu, telinganya masih bisa mendengar ejekan anak buah Borkat. "Gubuk kayak gini mending dibongkar saja, jadi lahan parkir lebih berguna." Rama menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat wajah ibunya yang tersenyum di antara reruntuhan kenangan. Dunia di sekelilingnya seakan berputar cepat, meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Suara mesin yang halus namun berwibawa tiba-tiba memotong keributan yang terjadi, bagai melodi asing yang turun dari langit. Derumnya tidak seperti suara kendaraan yang biasa melintas di jalanan kampung yang berbatu, lebih dalam, lebih bertenaga, dan penuh dengan kesan kemewahan. Semua orang, termasuk Borkat dan anak buahnya yang sedang asyik menghancurkan gubuk, terpana menengok ke arah sumber suara. Dari balik debu dan kepulan asap yang menyelimuti reruntuhan gubuk, sebuah sedan mewah berwarna hitam pekat muncul perlahan, berhenti tepat beberapa meter dari kerumunan. Kilau bodi mobil yang mulus memantulkan cahaya matahari pagi, kontras menyolok dengan pemandangan kemiskinan di sekitarnya. Kaca film yang gelap menambah aura misterius dari kendaraan itu. Borkat, yang masih memegang palu godam, membeku di tempatnya. "Apa ini?" gumamnya lirih. Matanya menyipit mencoba melihat siapa yang berada di dalam mobil mewah itu. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria paruh baya dengan postur tegap turun dengan elegan. Dia mengenakan setelan jas abu-abu yang nampak sangat mahal. Potongannya sempurna mengikuti lekuk tubuhnya. Rambutnya yang sudah beruban dipelipis disisap rapi. Wajahnya menunjukkan ketegasan sekaligus kearifan yang didapat dari pengalaman hidup panjang. Di usianya yang ke-51 tahun, Pak Wandi memancarkan aura keberhasilan dan kewibawaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia melangkah mendekati kerumunan dengan tenang. Sepatu kulitnya yang mengilap tidak terganggu oleh debu dan bebatuan di jalan. Matanya yang tajam menyapu sekeliling, menganalisis situasi dalam sekejap. "Apa yang terjadi di sini?" Suara Pak Wandi terdengar tenang, namun punya daya pancar yang kuat, memenuhi seluruh ruang tanpa perlu berteriak. Kalimat sederhana itu diucapkan dengan intonasi datar, namun mengandung otoritas yang tidak bisa diabaikan. Borkat, yang biasanya begitu percaya diri dan galak, tiba-tiba kehilangan sedikit aura intimidasinya. Dia meletakkan palu godamnya perlahan. Ini urusan bisnis, Pak," katanya, nadanya tanpa sengaja menjadi lebih hormat. "Kami sedang menagih hutang." Pak Wandi tidak langsung menjawab. Matanya beralih ke Rama yang masih terduduk di tanah. Wajahnya penuh debu dan bekas air mata. Ada sesuatu yang berkedip di mata Pak Wandi. Sekilas pengenalan, mungkin, sebelum kembali pada Borkat. "Menagih hutang dengan cara merusak properti?" tanya Pak Wandi, alisnya naik sedikit. "Apakah ini metode standar yang kalian gunakan?" Salah satu anak buah Borkat yang bertato mencoba bersikap berani. "Ini urusan kami dengan si Rama. Tidak perlu campur tangan orang luar." Pak Wandi memandang pria bertato itu dengan tatapan yang membuatnya segera menunduk. "Setiap warga negara memiliki hak untuk tinggal dengan aman di propertinya sendiri," ujarnya dengan tenang.
Saya kira kita masih hidup di negara hukum. Borkat mencoba mengambil alih kembali kendali situasi. Pak, saya Borkat, ditugaskan oleh Tuan Budi untuk menagih hutang Rama sebesar 57 juta rupiah. Sudah jatuh tempo berbulan-bulan. Kami sudah memberikan kelonggaran berkali-kali. Rama, yang masih terduduk di tanah, memandangi pria tak dikenal ini dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang sangat familiar dari cara pria itu berdiri, dari nada suaranya, tapi dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas dalam keadaan kacau seperti ini. Pak Wandi mengeluarkan dompet kulit dari saku dalam jasnya. Gerakannya percaya diri dan elegan. Berapa tepatnya jumlah hutangnya? Borkat terkesiap sebentar, tidak menyangka pertanyaan itu. 57.500.000 rupiah. Pak, tapi dengan denda keterlambatan. Berikan angka pastinya. Potong Pak Wandi dengan sopan namun tegas. 62 juta, Pak, jawab Borkat cepat, sedikit grogi. Tanpa ragu-ragu, Pak Wandi mengeluarkan sebuah buku cek dari dompetnya. Dengan pulpen emas yang diambil dari saku dadanya, ia mulai menulis dengan tangan yang stabil. Suara gesekan pulpen di atas kertas cek terdengar jelas dalam kesunyian yang tiba-tiba menyergap. Di sini ceknya, ujar Pak Wandi, merobek lembaran cek dan menyerahkannya pada Borkat. Tolong buatkan kwitansi lengkap untuk pelunasan hutang Rama. Borkat menerima cek itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat melihat angka yang tertulis. Pak, ini. Sekarang, kata Pak Wandi, suaranya tetap tenang tapi punya berat yang tidak terbantahkan. Saya minta kalian meninggalkan tempat ini. Urusan kalian dengan Rama sudah selesai. Anak buah Borkat yang bertato mencoba protes. Tapi kami belum verifikasi. Cek itu dari Bank Swiss. Potong Pak Wandi, tatapannya tajam. Dan saya jamin, nilainya lebih dari cukup. Sekarang, pergi. Borkat segera melambai pada anak buahnya untuk diam. Dia memandang cek di tangannya, lalu melihat Pak Wandi, kemudian menunduk sedikit. Baik, Pak, kami akan pergi. Ketiga debt collector itu berbalik dan berjalan menuju pickup mereka dengan langkah tergesa-gesa. Berbeda sekali dengan sikap percaya diri mereka tadi. Rama masih terduduk di tanah. Tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Matanya yang masih berkaca-kaca memandangi pria asing yang begitu mudahnya mengusir para debt collector yang selama ini menjadi mimpi buruknya. Siapa pria ini? Mengapa dia mau membantu? Dan yang paling membingungkan, mengapa wajahnya terasa begitu familiar? Setelah mobil pick-up debt collector menghilang di ujung jalan berdebu, suasana di sekitar gubuk Rama yang setengah hancur terasa bagai berada dalam gelembung waktu yang terhenti. Para tetangga yang tadinya hanya bisa menyaksikan dengan perasaan tidak berdaya, kini berbisik-bisik penuh decak kagum dan rasa ingin tahu. Siapa gerangan pria berwibawa yang begitu mudahnya mengusir Borkat dan kawan-kawannya? Rama masih terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Debu dan air mata membentuk coretan-coretan kotor di wajahnya yang pucat. Matanya, yang masih merah bengkak, menatap tak percaya pada pria yang berdiri di hadapannya. Pria itu kini sedang memandangi reruntuhan gubuk dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sedih, marah, atau mungkin keduanya. Pak. Rama mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Dia berusaha bangun, namun kakinya masih lemas. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Pak Wandi segera mendekat dan mengulurkan tangannya. Tidak usah terburu-buru bangun, Nak. Tenangkan dirimu dulu, ujarnya dengan suara yang tiba-tiba sangat lembut, berbeda dengan nada tegasnya tadi saat berhadapan dengan Borkat. Dengan bantuan Pak Wandi, Rama akhirnya bisa berdiri, tauk tubuhnya masih goyah. Pak, siapa? Mengapa Bapak mau membantu saya? Itu uang yang sangat besar. Pak Wandi tidak langsung menjawab. Matanya yang tajam kini memandang Rama dengan lebih intens. Seakan mencoba mencari sesuatu dalam diri pemuda itu. Apakah kamu benar-benar tidak mengenali saya, Rama? Rama menggeleng pelan. Wajahnya penuh kebingungan. Maaf, Pak, saya tidak ingat pernah berkenalan dengan seseorang seperti Bapak. Senyum kecil muncul di sudut mulut Pak Wandi. 5 tahun yang lalu, di warung kopi, Embok Darmi. Seorang pria yang tergeletak lemah di pinggir jalan.
Rama mengerutkan kening, mencoba mengingat. Lalu, secara perlahan, seperti kabut yang tersibak, ingatannya mulai bekerja. Matanya membesar secara bertahap. Tidak mungkin, bisik Rama, tangannya mulai gemetar lebih hebat. Itu bukan Bapak. Itu adalah seorang pengusaha yang bangkrut, seorang gelandangan yang kelaparan. Pak Wandi menyelesaikan kalimatnya dengan suara bergetar. Iya, Rama, itu saya. Rama memandang wajah Pak Wandi lebih dalam. Ya, sekarang dia bisa melihatnya. Di balik rutan yang lebih halus, di balik pakaian yang begitu rapi, di balik aura keberhasilan yang menyelimutinya, ada sosok yang sama. Sosok pria parubaya yang dulu pernah ia tolong dengan segenap hati, meski saat itu hidupnya sendiri juga sulit. Pak Wandi? Gumam Rama. Suaranya lirih bagai takut kalau ini hanya mimpi. Betul, Nak. Saya Wandi, jawabnya, dan kali ini ada genangan air mata di matanya yang biasanya tegas. Wandi yang dulu kamu selamatkan. Wandi yang kamu beri tempat tinggal selama 3 hari. Wandi yang kamu beri semangat ketika hampir putus asa. Rama terhuyung mundur selangkah. Tidak percaya. Tapi Bapak begitu berbeda. Pak Wandi menghela napas panjang. Hidup memang aneh, Nak. Terkadang kita dijatuhkan ke tempat rendah hanya untuk diajari bagaimana caranya bangkit. Dia memandang sekeliling. Matanya kini penuh dengan emosi yang dalam. Dan kamu adalah bagian penting dari proses kebangkitan saya. Dia mengambil langkah mendekati Rama, meletakkan tangan di bahu pemuda itu. Kata-katamu waktu itu masih sering terngiang di telinga saya. Kegagalan bukan akhir, Pak. Selama masih ada nafas, masih ada kesempatan. Rama masih tidak bisa berkata-kata. Air matanya mengalir deras. Tapi kali ini adalah air mata kelegaan dan haru. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kebaikan kecilnya 5 tahun lalu akan dibalas dengan cara yang begitu luar biasa. Tapi, cek tadi. Rama masih tidak percaya. 62 juta, itu uang yang sangat besar. Pak, saya tidak pantas. Jangan pernah katakan kamu tidak pantas. Potong Pak Wandi dengan tegas, tapi nada suaranya tetap hangat. Kamu ingat apa yang kamu lakukan untuk saya? Kamu memberiku tempat tinggal ketika saya tidak punya apa-apa. Kamu membagikan makananmu yang sedikit. Kamu bahkan memberikan uang saku terakhirmu untuk ongkos saya. Pak Wandi menghela napas. Uang itu, sebesar apapun, tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu yang tulus waktu itu. Yang kamu berikan bukan hanya materi, tapi harapan. Harapan yang akhirnya mengubah hidup saya. Dia memandang reruntuhan gubuk. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana kita akan membangun kembali hidupmu. Tapi pertama-tama, ujarnya sambil menunjuk ke arah warung kopi di ujung jalan. Bagaimana kalau kita minum kopi dulu? Seperti dulu. Rama akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya pagi itu. Senyum kecil yang penuh kelegaan dan harapan baru. Iya, Pak. Tapi, izinkan saya membayar kali ini. Pak Wandi tertawa. Suaranya hangat mengisi pagi. Tidak, Nak. Biarkan saya yang membayar. Kita masih punya banyak hal untuk dibicarakan. Perjalanan menuju warung kopi hanya berjarak 100 meter. Tapi bagi Rama terasa seperti melintasi lorong waktu. Dengan langkah limbannya, ia berjalan di samping Pak Wandi yang sesekali meliriknya dengan tatapan penuh perhitungan. Para tetangga yang masih berkerumun memandangi mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa bahkan berbisik-bisik sambil menunjuk arah mobil mewah yang masih terparkir di depan gubuk Rama. SSST, itu siapa? Ya? Kaya sekali. Desis Ibu Siti pada tetangga di sebelahnya. Katanya dulu Rama pernah tolong orang itu. Sekarang jadi orang sukses rupanya. Jawab yang lain dengan suara rendah. Rama mendengar bisikan-bisikan itu, tapi pikirannya terlalu penuh untuk memperdulikannya. Di benaknya, bayangan pria kurus dengan pakaian lusuh dan wajah lesu 5 tahun lalu bercampur dengan sosok gagah di sampingnya sekarang. Bagaimana mungkin perubahan begitu drastis bisa terjadi? Sesampainya di warung kopi Mbok Darmi yang sederhana, aroma kopi robusta menggantung di udara.
Beberapa pelanggan pagi yang sedang duduk di bangku panjang langsung terdiam, memandangi mereka dengan penuh rasa ingin tahu. "Embok, 2 kopi hitam dan pisang goreng," pesan Pak Wandi dengan sopan pada pemilik warung yang sudah sepuh. Embok Darmi tertegun sejenak. Matanya menyipit memandangi Pak Wandi. "Wah, bapak ini, kok saya rasa pernah lihat?" Pak Wandi tersenyum lembut. "Iya, Embok. Dulu saya sering numpang tidur di warung Embok waktu malam." Embok Darmi memukul dahinya. "Iya, itu kan yang dulu. Wah, sekarang sudah jadi orang besar rupanya." Mereka memilih meja di sudut yang agak terpisah. Begitu duduk, Rama masih terus memandangi Pak Wandi dengan perasaan campur aduk. Rasa syukur, malu, dan heran berbaur menjadi satu. "Maaf, Pak, saya masih sulit percaya," ucap Rama sambil menatap tangannya sendiri yang penuh kapalan. "Bapak benar-benar orang yang sama." Pak Wandi mengangguk perlahan. Senyumnya tetap hangat. "Mari saya buktikan," katanya. Ia lalu mulai bercerita dengan suara rendah. "Waktu itu hujan sangat deras. Saya terjatuh di depan toko kelontong karena 3 hari tidak makan. Kamu yang kebetulan pulang dari mengangkut barang di pasar, menemukan saya." Rama mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Kamu membopong saya ke gubukmu," lanjut Pak Wandi. "Dan malam itu, kamu memberikan saya nasi dengan lauk tempe orek yang kamu beli dari warung ini. Kamu bilang, 'Bapak makan saja dulu, saya sudah makan tadi.' Padahal saya tahu itu adalah jatah makan malammu." Rama terkesiap. Ingatannya mulai jelas. Lalu Bapak demam tinggi. Saya harus meminjam uang pada Ibu Siti untuk membeli obat." "Betul," kata Pak Wandi, matanya berbinar. "Dan pagi harinya, ketika saya sudah mulai membaik, kamu memberikan saya uang 50.000 rupiah, semua tabunganmu saat itu, untuk ongkos pulang." Rama menunduk. Rasa haru membuat dadanya sesak. "Saya tidak menyangka Bapak masih ingat semua detailnya." "Bagaimana saya bisa lupa, Rama?" Suara Pak Wandi bergetar. "Dalam hidup saya, itu adalah titik terendah. Istri meninggalkan saya, usaha bangkrut, bahkan keluarga sendiri menutup pintu untuk saya. Tapi seorang pemuda miskin, yang hampir tidak punya apa-apa, justru membuka pintunya lebar-lebar untuk saya." Pak Wandi mengambil teguk kopi pertamanya. "Kamu tidak hanya memberi saya tempat tinggal dan makanan. Kamu memberiku sesuatu yang lebih berharga, harga diri. Kamu memperlakukan saya dengan hormat, bukan seperti sampah masyarakat yang dilihat orang lain." Rama diam sejenak, lalu berkata dengan suara bergetar, "Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Pak. Ibu saya selalu bilang, selama kita masih punya sebutir nasi, bagilah dengan yang membutuhkan. Dan prinsip itulah yang menyelamatkan hidup saya," sahut Pak Wandi. "Setelah meninggalkan tempatmu, saya bersumpah akan membuktikan bahwa kebaikanmu tidak sia-sia. Saya mulai dari nol lagi, menjadi kuli bangunan, lalu jualan pulsa, dan pelan-pelan membangun usaha kecil-kecilan." Rama menggeleng-geleng kepala, masih tak percaya. "Tapi, menjadi sesukses ini dalam 5 tahun? Luar biasa, Pak." "Tidak semudah itu, Nak," ujar Pak Wandi dengan senyum getir. 2 tahun pertama saya hampir menyerah lagi. Tapi setiap kali ingin berhenti, saya ingat wajahmu dan kata-katamu. Kamu yang memberiku kekuatan untuk terus berjalan." Dia menatap Rama dalam-dalam. "Dan sekarang, tibalah giliran saya untuk membalas kebaikanmu. Tapi pertama-tama," katanya sambil menunjuk ke arah gubuk yang rusak, "kita harus memperbaiki semua ini." Rama menarik napas dalam. "Bapak sudah melunasi hutang saya. Itu lebih dari cukup." "Tidak," potong Pak Wandi tegas. "Ini bukan tentang hutang uang, Rama. Ini tentang hutang kehidupan. Dan hutang seperti itu tidak akan pernah lunas dengan sekadar uang." Mata keduanya berkaca-kaca, menyadari bahwa takdir telah mempertemukan mereka kembali dalam lingkaran penuh yang indah. Di warung kopi sederhana itulah, 5 tahun setelah pertemuan pertama mereka, sebuah ikatan baru mulai terjalin. Ikatan yang kali ini dibangun di atas fondasi rasa syukur dan janji untuk saling membangun. Hujan mengguyur kampung dengan derasnya, menciptakan genangan-genangan air yang mengkilat di bawah sinar lampu jalan yang temaram. Rama yang berusia 19 tahun saat itu,
Berjalan tergopoh-gopoh dengan jaket lusuhnya yang sudah basah kuyup. Hari itu ia baru pulang dari mengangkut barang di pasar. Tubuhnya lelah tapi hatinya lega karena dapat upah yang cukup untuk membeli obat bagi ibunya yang sedang sakit. Syukur, dapat upah lumayan hari ini, gumamnya sambil memegang kantung plastik berisi nasi bungkus dan obat yang baru dibelinya. Tiba-tiba, matanya menangkap bayangan seseorang yang tergeletak di pinggir jalan, persis di depan toko kelontong yang sudah tutup. Awalnya ia mengira itu hanya orang mabuk, tapi nalurinya mengatakan ada yang tidak beres. Dengan hati-hati ia mendekat. "Pak, ada apa?" panggilnya lembut sambil membungkuk. Pria paruh baya itu terbaring lemah. Wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Pakaiannya yang sudah lusuh basah kuyup oleh air hujan. Tas kain usang tergeletak di sampingnya, isinya berantakan. Saya. Suara pria itu parau, hampir tak terdengar. Lapar dan pusing. Tanpa pikir panjang, Rama meletakkan nasi bungkusnya, lalu mencoba membangunkan pria itu. "Bangun, Pak. Di sini kedinginan dan kehujanan." Tapi pria itu hanya bisa mengerang lemah. Dengan susah payah, Rama mengangkat tubuh pria itu dan menyandarkannya ke bahunya. "Tahan ya, Pak. Gubuk saya tidak jauh dari sini." Dengan langkah tertatih-tatih, ia membopong pria itu menuju gubuknya yang sederhana. Saat tiba, ibunya yang sedang terbaring sakit terkejut melihatnya. "Rama, itu siapa?" tanya ibunya dengan suara lemah. "Ibu, tolong siapkan selimut. Orang ini butuh pertolongan," pinta Rama sambil meletakkan pria itu di atas dipan kayu. Dengan penuh perhatian, Rama mengelap tubuh pria itu yang basah, lalu menyelimutinya. Ia mengambil nasi bungkus yang tadi dibelinya untuk makan malam mereka berdua. "Pak, coba makan sedikit," bujuknya sambil menyuapi pria itu perlahan. Setelah beberapa suap, sedikit warna kembali ke wajah pria itu. Terima kasih," bisiknya. "Saya Wandi." "Sama-sama, Pak Wandi. Saya Rama. Ini ibu saya." Ibu Rama tersenyum lemah dari tempat tidurnya. "Selamat datang, Pak." Malam itu, Rama rela tidak makan malam demi memberi makan Pak Wandi. Ia hanya minum air putih dan berbohong pada ibunya bahwa ia sudah makan di pasar. Keesokan harinya, kondisi Pak Wandi membaik. Dari obrolan pagi itu, Rama mengetahui bahwa Pak Wandi adalah seorang pengusaha yang bangkrut. "Usaha saya gulung tikar," cerita Pak Wandi dengan suara sedih. "Istri meninggalkan saya, keluarga malu mengakui saya. Sudah 3 hari saya tidak makan." Rama menghela napas. "Tapi Bapak tidak boleh menyerah. Ibu saya selalu bilang, selama masih ada nafas, masih ada harapan." Pak Wandi memandangi Rama dengan takjub. "Di usia semudah ini, kamu sudah begitu bijaksana." "Bukan bijaksana, Pak. Hidup sudah mengajarkan saya untuk tetap kuat," jawab Rama sambil menyiapkan teh hangat untuk mereka bertiga. Hari ketiga, kondisi ibu Rama memburuk. Tapi dengan dana yang terbatas, Rama harus memilih antara membeli obat untuk ibunya atau memberi makan Pak Wandi. Melihat Rama yang sedang kebingungan, Pak Wandi berkata, "Rama, saya sudah cukup kuat. Biarkan saya pergi saja." "Tidak boleh," tegas Rama. "Bapak masih lemah. Saya punya ide." Ia lalu mengambil kaleng tabungannya yang berisi uang receh. "Ini cukup untuk beli obat dan makanan untuk semuanya." Tapi Pak Wandi menolak. "Ini tabunganmu. Jangan digunakan untuk saya." "Tapi Bapak butuh makan, dan Ibu butuh obat," kata Rama dengan mata berkaca-kaca. "Tolong jangan menolak, Pak." Pada hari keempat, Pak Wandi sudah pulih sepenuhnya. Sebelum pergi, ia memegang pundak Rama erat-erat. "Rama, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu," katanya dengan suara bergetar. "Suatu saat, ketika saya sudah berhasil, saya akan kembali untuk membalas semua ini." Rama hanya tersenyum. "Tidak usah dibalas, Pak. Saya melakukan ini karena manusiawi. Yang penting Bapak sehat dan semangat lagi." Ia bahkan memberikan sisa uang sakunya yang sedikit untuk ongkos Pak Wandi. "Ini untuk ongkos Bapak. Semoga Bapak cepat sukses." Air mata meleleh di pipi Pak Wandi.
Dengan ketulusan hatimu seperti ini, saya yakin suatu saat kamu akan jadi orang besar. Saat Pak Wandi pergi, Ibu Rama memandangi anaknya dengan bangga. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nak. Tapi kita tidak punya uang lagi untuk besok, Bu. Tuhan yang akan mengatur. Rama, percayalah. Kini, 5 tahun kemudian, kenangan itu kembali dengan jelas di benak Rama. Ketulusan yang diberikannya tanpa pamrih, ternyata membawa berkah yang tidak terduga. Pagi itu, sinar matahari pertama menyusup melalui celah-celah papan kayu gubuk, menerangi wajah Pak Wandi yang sudah tampak lebih segar. Rama sedang merebus air di kompor minyak tanah kecilnya, sementara Ibu Rama masih terbaring di dipan namun kondisinya sudah mulai membaik. Pak Wandi duduk di bangku kayu sederhana, matanya memandang sekeliling gubuk dengan perasaan haru. Di sudut ruangan, ia melihat beberapa buku pelajaran bekas milik Rama yang masih tersusun rapi meski covernya sudah compang-camping. Rama, kamu seharusnya masih sekolah, bukan? Tanya Pak Wandi dengan suara lembut. Rama tersenyum getir sambil menuangkan air panas ke dalam cangkir teh. Saya putus sekolah setahun lalu, Pak. Setelah ayah meninggal, ibu sakit-sakitan. Saya harus cari nafkah. Pak Wandi menghela napas panjang. Di usiamu yang masih sangat muda, kamu sudah menanggung beban yang berat. Ibu saya yang lebih berat, Pak. Dia tetap menyemangati saya meski dalam sakitnya. Jawab Rama sambil menatap ibunya dengan penuh kasih. Ibu Rama tersenyum lemah. Rama anak yang kuat. Dia rela mengorbankan segalanya untuk saya. Pak Wandi memandangi Rama dengan kagum. Kamu punya karakter yang langka, Nak. Di saat orang lain seusiamu mungkin hanya memikirkan kesenangan sendiri, kamu justru memikul tanggung jawab besar. Setelah minum teh hangat, Pak Wandi membereskan barang-barangnya yang sedikit. Tas kain usangnya sudah ia rapikan. Saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Rama, Ibu, ucap Pak Wandi dengan suara bergetar. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Terima kasih sudah menyelamatkan hidup saya. Rama berdiri menghadap Pak Wandi. Bapak tidak perlu berterima kasih. Semua orang pasti akan melakukan hal yang sama. Tidak, Rama, bantah Pak Wandi sambil menggeleng. Di jalanan, banyak orang yang melihat saya tapi tidak ada yang peduli. Hanya kamu yang mau berhenti dan menolong. Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah kusam. Ini alamat email saya. Dulu sebelum bangkrut, saya punya email ini. Kalau ada apa-apa, tolong hubungi saya. Rama menerima kertas itu, meski tahu dirinya tidak punya akses ke internet. Baik, Pak. Tiba-tiba, Pak Wandi memegang bahu Rama erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Dengarkan baik-baik. Nak, saya berjanji, suatu saat ketika saya sudah bangkit dan berhasil, saya akan kembali ke sini. Saya akan membalas semua kebaikanmu. Rama menggeleng, wajahnya polos. Tidak usah, Pak. Saya tidak mengharapkan balasan apa-apa. Tapi saya harus, tegas Pak Wandi. Apa yang kamu lakukan bukan sekadar memberi tempat tinggal dan makanan. Kamu mengingatkan saya pada kemanusiaan. Kamu menunjukkan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Ibu Rama yang menyaksikan dari dipan berkata dengan suara lemah. Pak Wandi, yang penting Bapak sehat dan semangat lagi. Itu sudah cukup untuk kami. Pak Wandi mendekati Ibu Rama dan sedikit membungkuk. Ibu, doakan saya ya. Doakan saya bisa bangkit lagi. Semoga Tuhan memberkati perjalanan Bapak, jawab Ibu Rama dengan tulus. Saat akan melangkah keluar gubuk, Pak Wandi tiba-tiba berbalik. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah pena tua. Ini satu-satunya barang berharga yang masih saya punya. Pena ini dulu hadiah dari ayah saya. Terimalah sebagai kenang-kenangan. Rama terkesiap. Tidak bisa, Pak. Itu peninggalan almarhum ayah Bapak. Justru karena itulah saya ingin kamu yang menyimpannya, potong Pak Wandi. Agar kamu ingat bahwa suatu saat nanti, saya pasti akan kembali. Dengan perasaan haru, Rama menerima pena itu. Terima kasih, Pak. Saya akan jaga baik-baik. Sebelum benar-benar pergi, Pak Wandi memberikan uang Rp50.000. Semua uang yang dimilikinya saat itu,
kepada Rama. Ini untuk tambahan beli obat ibumu. Rama awalnya menolak, tapi Pak Wandi bersikeras. Kamu sudah memberikan segalanya untuk saya. Biarkan saya membalas sedikit. Mata Rama berkaca-kaca. Bapak baik sekali. Tidak sebaik kamu, nak, jawab Pak Wandi. Ingat kata-katamu sendiri. Kegagalan bukan akhir, Pak. Selama masih ada nafas, masih ada kesempatan. Saya akan membuktikan bahwa kata-katamu itu benar. Dia pun berbalik dan berjalan perlahan, menyusuri jalan kampung yang masih sepi. Rama berdiri di depan gubuknya, memandangi sosok Pak Wandi yang semakin menjauh sampai akhirnya hilang dari pandangan. Ibu Rama berkata dari dalam, "Dia orang baik, nak. Suatu saat, kebaikanmu akan kembali padamu." Rama memandangi pena pemberian Pak Wandi yang kini ia genggam erat. "Saya tidak mengharapkan apa-apa, Bu. Saya hanya berharap Bapak Wandi bisa berhasil." Pena itu kemudian ia simpan dalam kaleng bekas bersama barang-barang berharganya yang lain. Sebuah janji yang saat itu terdengar mustahil, tapi ternyata disimpan baik-baik oleh takdir. Kini, 5 tahun kemudian, janji itu akhirnya terpenuhi. Dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh Rama, bahkan dalam mimpi paling indah sekalipun. Udara di warung kopi Mbok Darmi terasa bergetar oleh emosi yang memenuhi ruang kecil itu. Rama masih duduk terpaku. Tangannya menggenggam erat cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Matanya yang merah berkaca-kaca tak lepas dari wajah Pak Wandi. Seakan takut bahwa semua ini hanyalah ilusi yang akan sirna kapan saja. Jadi benar selama ini. Suara Rama terputus-putus, gemetar. Bapak adalah orang yang sama yang dulu saya temui di pinggir jalan dalam keadaan yang menyedihkan. Pak Wandi menyelesaikan kalimat itu dengan suara lembut. Matanya juga berkaca-kaca. "Ya, nak, saya adalah orang yang sama. Orang yang kamu selamatkan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan apapun." Rama menggeleng-geleng kepala perlahan, masih tak percaya. Tapi bagaimana bisa? Dari seorang yang maaf, Pak, yang tidak punya apa-apa, menjadi. Matanya melirik ke arah mobil mewah yang terparkir di luar. Pak Wandi tersenyum memahami. Menjadi seperti sekarang? Itu cerita panjang, Rama. Tapi semua berawal dari kebaikanmu. Dari semangat yang kamu berikan padaku. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Setelah meninggalkan gubukmu dulu, aku ingat betul kata-katamu. Kegagalan bukan akhir. Kalimat itu yang selalu aku pegang. Rama masih memandang dengan incredulous. Tapi Bapak, pena yang Bapak berikan dulu, saya masih menyimpannya. Di dalam kaleng bekas, bersama barang berharga saya yang lain. Sekarang giliran Pak Wandi yang terkejut. Kamu masih menyimpannya? Tentu saja, jawab Rama dengan suara bergetar. Itu pengingat bahwa setiap orang punya cerita dan perjuangannya sendiri. Bahwa di balik penampilan, ada harga diri yang harus kita jaga. Pak Wandi mengusap air mata yang tak tertahankan lagi. 5 tahun aku mencari-cari informasi tentang kamu. Tapi yang aku ingat hanya namamu dan wajahmu yang baik hati. Tidak ada alamat lengkap, tidak ada nomor telepon. Aku pindah gubuk setahun setelah pertemuan kita, jelas Rama. Ibu meninggal, dan aku tidak sanggup tinggal di tempat yang penuh kenangan. Akhirnya, kemarin, lanjut Pak Wandi, seorang kenalanku yang kebetulan lewat di sini mendengar cerita tentang pemuda bernama Rama yang diancam debt collector. Dia ingat bahwa aku sering bercerita tentang seorang pemuda baik bernama Rama yang pernah menolongku. Rama menarik napas dalam. Jadi Bapak sengaja datang ke sini untuk mencariku? Tentu saja, kata Pak Wandi dengan suara meninggi penuh emosi. Janji adalah janji, dan hutang budi harus dibayar. Aku sudah bertekad, jika suatu saat aku berhasil, hal pertama yang akan kulakukan adalah mencarimu. Dia memandang Rama dengan tatapan penuh arti. Dan hari ini, ketika aku melihat debt collector itu hampir merobohkan gubukmu, hatiku seperti diremas-remas. Gubuk yang sama tempat dulu kau memberiku perlindungan. Rama menunduk. Air matanya jatuh menetes ke atas meja kayu warung kopi. Saya tidak menyangka,
setelah sekian lama. Kebaikan tidak pernah lekang oleh waktu, Rama, ucap Pak Wandi dengan suara tegas. Apa yang kau lakukan 5 tahun lalu adalah investasi kemanusiaan yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Mbok Darmi yang diam-diam menyimak percakapan mereka dari balik counter tak kuasa menahan haru. Wah, ternyata memang benar orang baik pasti dapat balasan yang baik. Pak Wandi memandang Mbok Darmi. Ibu masih ingat aku, Mbok? Ya, tentu ingat, jawab Mbok Darmi. Dulu saya sering kasih kamu kopi hangat tanpa bayar. Saya lihat kamu sering duduk di sini sampai larut malam, menulis-nulis di buku catatan. Pak Wandi tersenyum nostalgik. Iya, Mbok. Di warung ibulah dulu aku mulai merancang kembali usahaku. Dari sini semuanya dimulai. Dia kembali memandang Rama. Dan sekarang, aku ingin membantumu memulai hidup yang baru. Bukan dengan memberimu uang, tapi dengan memberimu kesempatan. Rama mengangkat wajahnya. Matanya penuh pertanyaan. Kesempatan? Ya, jawab Pak Wandi. Kesempatan untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu punya potensi yang besar. Bahwa ketulusan dan kerja kerasmu akan membawamu pada kesuksesan. Di warung kopi sederhana itulah, 5 tahun setelah sebuah janji diucapkan dalam keputusasaan, sebuah babak baru mulai ditulis. Dan kali ini, dengan halaman yang lebih cerah dan penuh harapan. Setelah membayar kopi dan pisang goreng, dengan uang yang membuat Mbok Darmi terkesima, Pak Wandi mengajak Rama berjalan-jalan kecil mengitari kampung. Langkah mereka kali ini lebih tenang, lebih santai, berbeda dengan ketergesaan dan kepanikan beberapa jam sebelumnya. Mari kita duduk di bawah pohon beringin itu, ajak Pak Wandi sambil menunjuk ke sebuah pohon besar yang rindang di ujung jalan. Tempat ini dulu sering kujadikan tempat berpikir. Begitu duduk di bawah naungan daun-daun yang lebat, Pak Wandi mulai bercerita. Setelah meninggalkan kampung ini 5 tahun lalu, aku pergi ke kota dengan tekad bulat. Pena yang kuberikan padamu, Rama, adalah satu-satunya barang berharga yang kubawa. Sebenarnya, itu adalah simbol terakhir dari harga diriku. Rama mendengarkan dengan saksama. Matanya tidak lepas dari wajah Pak Wandi. Hari-hari pertama di kota sungguh sulit, kenang Pak Wandi dengan getir. Aku tidur di stasiun, makan dari sisa-sisa makanan yang kubeli dengan uang receh. Tapi setiap kali hampir menyerah, aku ingat kebaikanmu. Jika seorang pemuda miskin seperti kamu bisa begitu baik hati, masa aku tidak bisa bangkit? Dia mengambil napas dalam. Aku mulai bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Gajinya kecil, tapi cukup untuk menyewa kamar kos yang sangat sederhana. Di malam hari, aku mulai menulis ide-ide bisnis dengan pena pemberian ayahku itu. Bisnis apa yang Bapak rintis? Tanya Rama penasaran. Awalnya, aku ingin kembali ke bisnis properti yang dulu membuatku bangkrut. Tapi kemudian aku sadar, aku harus mencoba sesuatu yang baru. Pak Wandi tersenyum. Suatu hari, aku melihat masalah sampah plastik di kota. Dan terpikir olehku untuk mendaur ulangnya menjadi bahan bangunan. Rama mengernyitkan dahi. Sampah plastik jadi bahan bangunan. Ya, jawab Pak Wandi dengan semangat. Aku melakukan penelitian sederhana di perpustakaan umum. Ternyata plastik daur ulang bisa dicampur dengan bahan lain menjadi paving block yang kuat dan tahan lama. Lalu bagaimana Bapak memulainya? Dengan susah payah, aku Wandi. Aku mengumpulkan sampah plastik sendiri dari pasar tempat aku bekerja. Menabung selama setahun untuk membeli alat pres sederhana. Dan mulai memproduksi di halaman kos yang kutunggali. Cerita Pak Wandi perlahan membawa Rama ke dalam perjalanan panjangnya. Dari kegagalan pertama karena produknya tidak laku, sampai akhirnya mendapat pesanan kecil dari kelurahan setempat. Dari bekerja sendirian sampai bisa mempekerjakan 3 orang. Titik baliknya terjadi ketika sebuah perusahaan kontraktor besar tertarik dengan produkku. Lanjut Pak Wandi, matanya berbinar. Mereka terkesan dengan kualitas dan ide daur ulangku. Memberikan pesanan besar dan merekomendasikan ke perusahaan lain. Rama menggeleng-geleng kepala takjub. Luar biasa, Pak. Tapi perjalanan tidak semudah itu, sahut Pak Wandi. 2 tahun kemudian, kebakaran menghanguskan bengkel kerjaku. Semua alat dan bahan habis. Saat itulah, sekali lagi, aku hampir menyerah.
Tapi Bapak berhasil bangkit lagi. Iya, kata Pak Wandi dengan suara tegas. Karena aku ingat kata-katamu, kegagalan bukan akhir. Aku juga ingat bagaimana dulu kamu, dalam kemiskinanmu, tetap mau berbagi. Jika kamu bisa, masa aku tidak? Dia melanjutkan, dengan bantuan dari investor yang percaya padaku, aku bangkit lagi. Kini, perusahaanku, Green Dynamics, tidak hanya memproduksi bahan bangunan dari daur ulang, tapi juga mengelola sampah untuk beberapa kota besar. Rama duduk termangu. Jadi Bapak sekarang CEO dari perusahaan besar. Pak Wandi mengangguk. Tapi yang paling membuatku bangga bukan itu. Perusahaanku sekarang memberi pekerjaan pada ratusan orang, dan membantu mengurangi sampah plastik di lingkungan. Dia memandang Rama dalam-dalam. Dan semua itu berawal dari kebaikan kecilmu. Dari semangkuk nasi dan tempat berteduh yang kau berikan 5 tahun lalu. Maksud Bapak? Rama masih tak percaya. Aku serius, Rama, kata Pak Wandi. Jika saat itu kau tidak menolongku, mungkin aku sudah mati kedinginan di pinggir jalan. Atau putus asa dan mengakhiri hidupku. Kau tidak hanya memberiku makanan dan tempat tinggal, tapi juga harapan. Angin sepau-sepau berhembus melalui daun-daun beringin, membawa serta kenangan pahit manis perjalanan hidup kedua orang ini. Rama kini memahami bahwa kebaikan yang dilakukannya dengan tulus ternyata memiliki dampak yang begitu besar. Jadi, Rama, ucap Pak Wandi, memecah keheningan, sekarang giliranku untuk memberimu harapan. Bukan dengan memberimu uang, tapi dengan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Mata Rama berbinar. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ada harapan yang bersinar di dalamnya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Wandi tersenyum. Pertama, kita akan perbaiki gubukmu. Bukan untuk kau tinggali, tapi untuk dijadikan pusat belajar bagi anak-anak kampung ini. Kedua, besok pagi kau akan mulai bekerja di perusahaanku. Air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipi Rama. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Tidak perlu berkata apa-apa, jawab Pak Wandi sambil berdiri dan mengulurkan tangannya. Mari kita mulai menulis bab baru dalam hidupmu. Seperti dulu kau membantuku memulai bab baru dalam hidupku. Di bawah pohon beringin yang rindang itu, kedua tangan itu bersalaman erat. Sebuah simbol dari pertemuan takdir yang mengubah dua kehidupan dalam cara yang tidak terduga. Pak Wandi mengajak Rama ke dalam mobil mewahnya untuk pertama kalinya. Begitu Rama duduk di kursi kulit yang empuk, rasanya seperti berada di dunia yang berbeda sama sekali. Interior yang mewah, aroma mobil yang harum, dan kesunyian yang terisolasi dari kebisingan luar membuatnya sedikit grogi. Jangan nervous, nak, ucap Pak Wandi sambil tersenyum, menyalakan mesin dengan halus. Mobil ini hanyalah alat, sama seperti sepeda atau motor. Yang penting adalah orang yang mengendarainya. Rama mengangguk. Tangannya mengepal erat di atas pangkuannya. Maaf, Pak. Ini pengalaman pertama saya duduk di mobil seperti ini. Pak Wandi melaju perlahan menyusuri jalan kampung yang masih sepi. Aku ingin mengajakmu makan siang yang layak. Sudah lama sekali kita tidak makan bersama, bukan? Mereka tiba di sebuah rumah makan sederhana yang cukup bersih di pinggir kota. Meski bukan restoran mewah, tempat ini jelas beberapa tingkat di atas warung Embok Darmi. Pelayan langsung menyambut mereka dengan ramah. Setelah memesan makanan, Pak Wandi meletakkan sebuah map di atas meja. Ini, Rama, adalah proposal yang ingin kuajukan padamu. Rama membuka map itu dengan tangan sedikit gemetar. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang rapi, termasuk surat penawaran kerja dan deskripsi pekerjaan. Saya ingin menawarkanmu posisi sebagai asisten manajer operasional di perusahaan saya, jelas Pak Wandi. Tapi ada beberapa syarat yang harus kau pahami. Rama mengangkat matanya, penuh perhatian. Syaratnya apa, Pak? Pertama, kata Pak Wandi sambil mengangkat satu jari, kau harus mulai dari bawah. 6 bulan pertama kau akan menjadi staf biasa di divisi operasional. Belajar dari dasar. Kedua, lanjutnya, mengangkat jari kedua, kau harus mengikuti semua pelatihan yang diwajibkan, termasuk kursus manajemen dasar di malam hari. Ketiga, tambah Pak Wandi dengan nada lebih serius,
Tidak ada perlakuan khusus. Kau akan diperlakukan sama seperti karyawan lainnya. Jika melakukan kesalahan, kau akan mendapat teguran. Jika berprestasi, kau akan mendapat penghargaan. Rama mengangguk pelan, mencerna semua informasi itu. Saya mengerti, Pak, dan saya sangat menghargai itu. Ada satu syarat terpenting, ucap Pak Wandi, menatap Rama dalam-dalam. Kau harus bersedia pindah ke asrama karyawan yang sudah disediakan perusahaan. Gubukmu akan kita renovasi menjadi perpustakaan, tapi kau perlu lingkungan yang lebih mendukung untuk berkembang. Rama terkesiap. Tinggalkan gubuk saya? Tapi, itu satu-satunya. Aku tahu itu berat, kata Pak Wandi lembut. Tapi kadang-kadang kita harus berani meninggalkan zona nyaman untuk bertumbuh. Gubuk itu akan tetap menjadi milikmu, dan akan kita jadikan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Pelayan datang membawa makanan mereka. Aroma sedap membuat perut Rama keroncongan, mengingatkannya bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali ia makan di tempat yang layak. Setelah pelayan pergi, Pak Wandi melanjutkan. Mengenai gaji, untuk 6 bulan pertama kau akan mendapat gaji standar karyawan junior. 3 juta per bulan. Rama hampir tersedak air minumnya. 3 juta. Pak, itu hampir 2 kali lipat dari penghasilan saya selama ini. Pak Wandi tersenyum. Itu masih termasuk kecil untuk standar perusahaan. Tapi setelah 6 bulan, jika kinerjamu bagus, kau akan naik jabatan dan tentu saja naik gaji. Dia mengambil sesuap nasi, lalu berkata lagi, yang paling penting, aku ingin kau memahami filosofi di balik penawaran ini. Ini bukan sedekah. Ini investasi. Aku yakin pada potensimu. Seperti dulu kau yakin padaku ketika aku tidak punya apa-apa. Rama menatap piringnya. Emosi berkecamuk di hatinya. Bapak, sungguh baik sekali. Tapi saya tidak punya pengalaman di perusahaan besar. Saya takut mengecewakan Bapak. Pengalaman bisa dipelajari, jawab Pak Wandi tegas. Yang tidak bisa diajarkan adalah integritas dan ketulusan. Dan itu sudah kau miliki. Mereka makan dalam keheningan sejenak. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Rama mencoba membayangkan dirinya bekerja di perusahaan besar, mengenakan kemeja rapi, hidup mandiri di asrama karyawan. Semuanya terasa seperti mimpi. Bagaimana dengan hutang-hutang saya yang lain? Tanya Rama ragu-ragu. Bapak sudah melunasi yang kerentenir, tapi masih ada beberapa hutang ke tetangga. Itu akan menjadi tanggung jawabmu untuk melunasinya, jawab Pak Wandi. Dari gajimu, aku akan memotong sebagian untuk ditabung, sebagian untuk melunasi hutang-hutangmu yang lain, dan sisanya untuk kebutuhanmu. Rama mengangguk, memahami logika di balik keputusan itu. Itu adil, Pak. Ada satu hal lagi, kata Pak Wandi, mengeluarkan sebuah kartu dari dompetnya. Ini kartu ATM dengan saldo 5 juta. Untuk membeli kebutuhan dasar, pakaian kerja yang pantas, sepatu, dan keperluan pribadimu. Rama ingin menolak, tapi Pak Wandi sudah mengantisipasinya. Ini bukan hadiah, tegasnya. Ini pinjaman. Kau akan mengembalikannya dari gaji pertamamu. Setuju. Dengan mata berkaca-kaca, Rama menerima kartu itu. Terima kasih, Pak. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Bapak. Yang paling penting, jangan mengecewakan dirimu sendiri, sahut Pak Wandi. Kau punya potensi besar, Rama. Aku bisa melihatnya. Sekarang waktunya kau membuktikannya pada dunia. Makan siang itu tidak hanya mengisi perut Rama yang lapar, tapi juga jiwanya yang selama ini kelaparan akan harapan dan kesempatan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat masa depan yang jelas di depannya. Sebuah jalan yang meski berliku, setidaknya kini diterangi oleh cahaya harapan. Mobil mewah Pak Wandi melaju perlahan memasuki kompleks asrama karyawan Green Dynamics. Rama, yang duduk di samping sopir, memandang takjub pada pemandangan di sekelilingnya. Kompleks yang tertata rapi dengan bangunan berlantai 3 yang dicat warna-warna cerah, dikelilingi taman hijau yang asri. Anak-anak karyawan berlarian dengan riang di lapangan bermain, sementara beberapa karyawan lain sedang duduk-duduk santai di bangku taman. Kami menyediakan asrama untuk karyawan yang berasal dari luar kota,
jelas Pak Wandi sambil memarkir mobil di depan gedung A. Di sini tidak hanya tempat tinggal, tapi juga komunitas yang mendukung. Mereka turun dan menuju lantai 2. Pak Wandi membuka pintu kamar nomor 217. Ruangan sederhana namun nyaman terbentang di depan mata Rama. Sebuah tempat tidur tunggal, meja belajar, lemari pakaian, dan kamar mandi dalam. Ada jendela besar yang menghadap ke taman. "Selamat datang di rumah barumu," ucap Pak Wandi sambil meletakkan kunci di tangan Rama. Rama berjalan pelan masuk. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Ini terlalu bagus untuk saya, Pak. Ini standar untuk semua karyawan junior, jawab Pak Wandi. Besok pagi pukul 7, ada orientasi karyawan baru. Kau akan bergabung dengan 15 karyawan baru lainnya. Dia duduk di kursi dekat meja belajar. Minggu pertama akan berat, Rama. Banyak hal baru yang harus kau pelajari. Tapi ingat, setiap orang pernah menjadi pemula. Rama mengangguk, masih sedikit grogi. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Ada beberapa peraturan yang harus kau taati, lanjut Pak Wandi. Pertama, jam kerja dari pukul 8 sampai pukul 17. Kedua, ada absensi fingerprint yang harus kau isi setiap hari. Ketiga, setiap Jumat ada evaluasi mingguan. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Oh ya, besok pagi sebelum orientasi, kau harus ke bagian SDM untuk mengambil seragam dan perlengkapan kerja. Malam pertama di asrama terasa asing bagi Rama. Suara-suara dari kamar sebelah, bunyi klakson mobil dari jalan raya, bahkan kasur yang terlalu empuk, semuanya terasa baru. Tapi di balik kegelisahan itu, ada perasaan bersyukur yang begitu besar. Keesokan paginya, Rama bangun pukul 5. Dengan panik ia menyadari bahwa alarm di ponsel barunya tidak berbunyi. Setelah mandi cepat, ia mengenakan kemeja dan celana panjang sederhana yang kemarin dibelinya dengan uang pinjaman dari Pak Wandi. Pukul 6.30, ia sudah sampai di gedung pusat Green Dynamics. Gedung berlantai 8 itu berdiri megah dengan kaca-kaca berwarna biru yang memantulkan cahaya matahari pagi. Rama dari divisi operasional, tanya seorang wanita muda di meja resepsionis dengan senyum ramah. Iya, Bu, jawab Rama gugup. Silakan tunggu di ruang orientasi lantai 3. Nanti akan dipandu oleh Ibu Dian. Ruangan orientasi sudah penuh dengan karyawan baru lainnya. Mereka semua terlihat begitu percaya diri dengan pakaian kerja yang rapi. Rama memilih kursi di barisan belakang, berusaha tidak menarik perhatian. Ibu Dian, wanita paruh baya dengan kacamata, masuk dengan langkah tegap. Selamat pagi semua. Selamat bergabung di Green Dynamics. Selama 3 jam berikutnya, Rama dan yang lain mendapat pengarahan tentang sejarah perusahaan, visi misi, struktur organisasi, hingga benefit yang diterima karyawan. Semua terasa begitu profesional dan terstruktur. Dan sekarang, kata Ibu Dian, kalian akan ditempatkan di divisi masing-masing. Silakan ikuti para supervisor yang akan menjemput. Seorang pria berusia sekitar 30-an masuk ke ruangan. Untuk divisi operasional, silakan ikut saya. Mereka diajak turun ke lantai dasar, menuju area gudang dan produksi. Suara mesin-mesin dan lalu lalang forklift membuat Rama sedikit kewalahan. Selamat datang di jantung perusahaan kita, ucap supervisor itu. Saya Anton, kepala supervisor divisi operasional. Di sini kita mengelola semua proses produksi dan distribusi. Hari pertama kerja terasa seperti maraton bagi Rama. Dari belajar sistem inventory, cara mengoperasikan scanner barcode, hingga prosedur keselamatan kerja. Semua informasi baru itu membuat kepalanya pusing, tapi ia berusaha mencatat segala sesuatunya dengan detail. Saat istirahat makan siang, Rama duduk sendirian di kantin. Makanan yang disediakan perusahaan ternyata enak dan bergizi. Ada nasi, sayur, lauk, dan buah. Kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Boleh nimbrung? Tiba-tiba seorang pemuda seusianya menyapa. Silakan, jawab Rama sambil menggeser tasnya. Saya Andi, dari divisi Quality Control, ucap pemuda itu sambil menjabat tangan Rama. Kamu yang baru masuk pagi ini, ya? Rama, kan? Rama mengangguk, sedikit terkejut. Iya, kok kamu tahu?
Seluruh divisi operasional lagi pada cerita tentang karyawan baru yang langsung dititipkan sama CEO. Jawab Andi sambil tersenyum. Jangan khawatir, mereka cuma penasaran aja. Rama merasa sedikit tidak nyaman. Saya tidak mau dapat perlakuan khusus. Santai aja, kata Andi. Di sini yang penting kinerja. Asal kamu kerja keras, pasti dihargai. Percakapan dengan Andi membuat Rama sedikit lega. Setidaknya ia sudah mendapat satu kenalan di tempat barunya. Sore hari, ketika jam kerja berakhir, Rama kembali ke asrama dengan perasaan campur aduk, lelah tapi puas. Hari pertamanya mungkin berantakan, tapi ia berhasil melewatinya. Saat akan masuk ke kamarnya, handphone barunya berdering. Dari layar terpampang nama, Pak Wandi. Selamat ya, sudah menyelesaikan hari pertamamu. Sapa Pak Wandi di seberang telepon. Bagaimana pengalamanmu? Lumayan overwhelming, Pak, jawab Rama jujur. Banyak sekali yang harus dipelajari. Itu wajar, sahut Pak Wandi. Yang penting jangan sungkan bertanya pada senior. Oh ya, besok ada pelatihan software inventory. Pastikan kamu datang tepat waktu. Baik, Pak. Terima kasih sudah menelepon. Setelah telepon berakhir, Rama berdiri di depan jendela kamarnya, memandang matahari terbenam di balik gedung-gedung kota. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Mungkin jalannya masih panjang, tapi setidaknya kini ia sudah berada di jalan yang tepat. Ia mengambil pena pemberian Pak Wandi dari saku kemejanya. Pena yang sama yang dulu menjadi simbol janji, kini menjadi pengingat akan perjalanan yang harus ia tempuh. Sebuah perjalanan yang kali ini penuh dengan harapan dan kemungkinan. Minggu ketiga Rama bekerja di Green Dynamics mulai terasa lebih familiar. Ia sudah mulai hafal dengan prosedur operasional, nama-nama rekan kerja, dan ritme kerja yang cepat. Namun, sesuatu yang tidak nyaman mulai ia rasakan. Tatapan tajam dari beberapa karyawan senior, khususnya dari Farid, sang manajer operasional. Farid, pria berusia 32 tahun dengan karir yang cemerlang di perusahaan, mulai menunjukkan sikap tidak suka yang terang-terangan. Suatu pagi, ketika Rama sedang memeriksa inventori di gudang, Farid mendatanginya dengan langkah cepat. Rama, ada meeting dadakan di ruang rapat lantai 5. Sekarang, perintah Farid dengan nada kasar. Rama terkejut. Tapi, Pak, saya sedang menghitung stok untuk... Saya bilang sekarang, sergah Farid, membuat beberapa karyawan lain menengok. Pertemuan itu ternyata hanya dihadiri oleh Farid dan Rama. Farid duduk di kursi manajer, memandang Rama dari balik kacamata. Sudah 3 minggu kamu di sini. Menurut penilaian saya, kinerjamu masih di bawah standar. Mulai Farid dengan suara dingin. Rama terkesiap. Tapi, Pak, laporan evaluasi minggu lalu dari Supervisor Anton. Saya tidak peduli dengan laporan Anton, potong Farid. Saya yang menilai kinerjamu di sini. Dan sebagai manajer, saya punya hak untuk memutuskan apakah kamu layak tetap di sini atau tidak. Dia melemparkan setumpuk dokumen ke meja. Ini data inventory bulan lalu. Saya ingin kamu cross-check ulang semuanya. Harus selesai besok pagi. Rama memandang tumpukan dokumen setebal hampir 20 cm. Besok pagi, Pak? Tapi... Tidak ada tapi. Kalau tidak sanggup, lebih baik kamu mengundurkan diri saja, kata Farid sambil berdiri. Ingat, di sini tidak ada tempat untuk orang yang mengandalkan koneksi. Perkataan terakhir Farid seperti tamparan keras bagi Rama. Ia baru menyadari bahwa beberapa karyawan mengira ia diterima karena hubungan khusus dengan Pak Wandi. Sepanjang hari itu, Rama bekerja tanpa henti. Andi, temannya dari divisi Kice, datang menemuinya saat jam istirahat. Loh, kok masih di sini? Kamu kelihatan lemas banget, tanya Andi. Rama menghela napas. Farid minta saya menyelesaikan semua ini untuk besok pagi. Andi memandangi tumpukan dokumen dengan mata terbelalak. Gila, ini kerjaan tim berempat selama seminggu. Dia pasti sengaja ngasih tugas mustahil. Dia bilang saya di sini cuma mengandalkan koneksi, keluh Rama lesu. Jangan dengarin omongan dia, kata Andi.
Farid itu terkenal iri sama orang yang dekat sama Pak Wandi. Dulu dia juga gitu sama karyawan lain yang dianggap anak emas. Malam itu, Rama bekerja sampai larut. Pukul 21, ketika hampir semua karyawan sudah pulang, Pak Wandi yang sedang lembur mendapati Rama masih di meja kerjanya. "Rama, kenapa masih di sini?" tanya Pak Wandi dengan wajah prihatin. Rama terkejut, berusaha menyembunyikan kelelahannya. "Saya sedang menyelesaikan laporan, Pak." Pak Wandi mendekat dan melihat tumpukan dokumen di meja Rama. "Inventory cross-check? Ini kan biasanya dikerjakan tim? Kenapa kamu kerjakan sendirian?" "Pak Farid yang menugaskan, Pak. Harus selesai besok pagi." Wajah Pak Wandi berubah serius. "Farid, ya? Baik, kamu pulang saja. Sudah malam." "Tapi, Pak." "Tidak ada tapi. Ini perintah," kata Pak Wanda tegas. "Besok saya yang akan urus ini." Keesokan paginya, suasana di divisi operasional tegang. Farid memeriksa meja kerja Rama dengan wajah masam. "Laporannya mana? Kok belum selesai?" hardiknya. Sebelum Rama sempat menjawab, suara Pak Wandi terdengar dari belakang. "Farid, ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Di ruang saya. Sekarang." Pertemuan antara Pak Wandi dan Farid berlangsung selama hampir 1 jam. Ketika Farid keluar, wajahnya pucat dan marah. Sepanjang hari itu, ia tidak lagi mengganggu Rama, tapi tatapan dinginnya semakin menjadi. Saat makan siang, Andi berbisik pada Rama, "Awas, nih." Farid keluar dari ruang CEO, wajahnya kayak orang pengen bunuh. "Dia pasti makin benci sama kamu." "Tapi saya tidak melakukan kesalahan apa-apa," protes Rama. "Di dunia kerja, kadang kamu nggak perlu berbuat salah untuk dibenci," jelas Andi. "Cukup dengan dianggap sebagai ancaman." Sore hari, Supervisor Anton memanggil Rama. "Dengar, Rama, saya tahu situasimu dengan Farid. Tapi tolong jangan biarkan ini mengganggu kerjamu. Fokus saja pada tugasmu." "Saya berusaha, Pak Anton. Tapi rasanya sulit sekali." Anton menghela napas. Farid sebenarnya manajer yang kompeten. Cuma dia punya masalah dengan trust issue. Dia selalu merasa orang yang dekat dengan atasan adalah ancaman buat posisinya. "Tapi saya tidak menginginkan posisinya. Saya hanya ingin belajar dan bekerja dengan baik." "Itu yang harus kamu buktikan," kata Anton. "Tunjukkan dengan kinerja yang baik, bukan dengan kata-kata." Malam itu, di kamar asramanya, Rama merenungkan semua yang terjadi. Dunia kerja ternyata lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Bukan hanya tentang menyelesaikan tugas dengan baik, tapi juga tentang hubungan antar manusia, politik kantor, dan rasa iri hati yang bisa menghancurkan segalanya. Dia mengambil pena pemberian Pak Wandi, memutarnya mutar di tangannya. Pena yang sama yang dulu menjadi simbol harapan, kini mengingatkannya pada tantangan baru yang harus dihadapi. Mungkin inilah harga yang harus dibayar untuk sebuah kesempatan, tekanan dan ujian yang akan membentuknya menjadi lebih kuat. Dia membuka buku catatannya dan mulai menulis. Hari ke-21. Belajar bahwa kesempatan tidak datang sendirian. Ia membawa serta tanggung jawab, ujian, dan iri hati orang lain. Tapi selama niatku tulus, aku akan terus berjalan. Esok hari adalah hari baru, dengan tantangan baru. Tapi kali ini, Rama sudah lebih siap. 2 bulan telah berlalu sejak Rama bergabung dengan Green Dynamics. Musim hujan tiba, membawa tantangan baru bagi divisi operasional. Suatu Senin pagi, Farid mengumpulkan seluruh staf divisi operasional untuk rapat darurat. "Kita dapat proyek besar dari klien baru," mulainya dengan suara lantang, mata sesekali melirik ke arah Rama. Perusahaan retail ternama, Hartono Group, memesan pengiriman 10.000 unit produk ke 50 gerai mereka di seluruh Jawa Barat. Waktu pengerjaan, 3 hari. Suasana ruangan langsung riuh. Supervisor Anton mengangkat tangan. 3 hari untuk 50 gerai? Itu mustahil, Farid. Butuh setidaknya seminggu dengan tim yang kita punya. Farid tersenyum tipis. "Itu sebabnya saya punya solusi." Dia menoleh ke arah Rama. "Rama,
Saya dengar kamu punya pengalaman logistik dari kerja serabutanmu dulu. Ini kesempatanmu membuktikan diri. Kamu yang akan jadi penanggung jawab proyek ini. Ruang rapat mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Rama yang terlihat pucat. Bapak serius? Gumam Rama. Saya baru 2 bulan di sini, dan kamu punya koneksi khusus dengan CEO, kan? Sela Farid dengan nada menusuk. Pasti bisa menyelesaikan tugas sederhana ini. Atau, selama ini kamu cuma mengandalkan koneksimu saja? Anton mencoba menengahi. Farid, ini tidak fair. Rama masih junior. Lebih baik saya yang... Keputusan saya sudah final. Potong Farid. Rama, kamu punya tim beranggotakan 5 orang. Sumber daya standar. 3 hari. Gagal. Dan kita semua akan kehilangan bonus tahunan. Sepanjang hari itu, Rama bekerja tanpa henti. Bersama 5 anggota timnya, mereka mulai merencanakan rute pengiriman, menghitung kebutuhan kendaraan, dan mengkoordinir proses packing. Namun masalah mulai muncul ketika mereka menyadari ada kekurangan armada pengiriman. Kita butuh 15 truk, tapi cuma ada 10 yang available. Lapor Sari, salah satu anggota tim. Itu pun 3 diantaranya harus diservis besok. Rama menghela napas. Coba hubungi vendor luar. Siapa tahu ada yang bisa menyewakan truk dengan harga reasonable. Namun hasilnya mengecewakan. Semua vendor menolak karena waktu yang terlalu mendesak. Sore hari, tim mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Kita pasti gagal, keluh Budi, anggota tim lain. Ini jelas settingan Farid dari awal. Tiba-tiba, ide muncul di benak Rama. Tunggu. Dulu saya kenal komunitas angkutan tradisional di kampung. Mereka punya puluhan pick-up truck. Mungkin bisa kita sewa. Mata anggota tim lain berbinar. Tapi apakah mereka reliable? Tanya Sari ragu. Lebih reliable daripada tidak punya armada sama sekali, jawab Rama. Saya akan telepon kontak saya. Malam itu, Rama menghubungi Pak Jono, tetangga lamanya yang dulu menjadi ketua kelompok angkutan. Setelah menjelaskan situasi, Pak Jono setuju membantu. Kami bisa sediakan 8 pick-up. Nah, tapi harus bayar cash. Dan harganya mungkin lebih mahal dari biasa, kata Pak Jono. Tidak masalah, Pak. Yang penting bisa menyelesaikan proyek ini. Keesokan harinya, masalah baru muncul. Sistem inventory tiba-tiba menunjukkan selisih 200 unit. Farid langsung menyerbu ruangan Rama. Ada selisih inventory. Ini kelalaian serius. Hardiknya. Kamu sebagai penanggung jawab harus bertanggung jawab. Rama tetap tenang. Saya sudah cross-check, Pak. Selisih itu karena ada data entry yang double. Sudah saya koreksi. Farid terkesiap. Bagaimana kamu? Saya kerja semalam untuk memeriksa ulang semua data, jawab Rama. Dan saya menemukan beberapa ketidaksesuaian lain yang sudah saya laporkan ke sistem. Hari kedua, pengiriman mulai berjalan. Namun cuaca buruk menghantam. Hujan deras membuat beberapa jalan utama tergenang. 2 truk terjebak banjir. Kita harus mencari rute alternatif, teriak Rama sambil memandang peta digital. Sari, cek kondisi jalan lewat aplikasi traffic. Budi, hubungi driver yang terjebak. Pastikan mereka aman. Kerja keras tim berbuah hasil. Dengan bantuan komunitas angkutan tradisional dan koordinasi yang solid, mereka berhasil mengirim 70% pesanan pada hari kedua. Malam harinya, ketika hampir semua orang sudah pulang, Farid mendatangi Rama yang masih bekerja. Kamu pikir kamu hebat, ya? Bisik Farid dengan nada rendah. Besok adalah hari terakhir. Masih ada 30% pengiriman yang harus diselesaikan. Dan kita kehabisan armada. Rama menatap Farid. Kenapa Bapak begitu ingin melihat saya gagal? Apa karena kedekatan saya dengan Pak Wandi? Farid tertawa sinis. Kamu pikir kamu spesial? Di perusahaan ini, yang namanya anak emas, selalu datang dan pergi. Tunggu saja, suatu saat nanti kamu akan jatuh juga. Tiba-tiba, ide brilian muncul di kepala Rama. Budi, berapa gerai yang belum terkirim?
15 gerai di daerah suburban, Rama. Dan mereka semua punya gudang penyimpanan. Ya, kenapa? Rama tersenyum. Daripada kirim per gerai, kita konsolidasi. Kirim semua ke gudang pusat mereka di Cimahi, biar mereka yang distribusikan ke gerai. Itu akan menghemat 10 jam perjalanan. Wajah anggota tim berbinar. Itu ide brilian, Rama. Dengan strategi baru itu, pada hari ketiga, mereka berhasil menyelesaikan semua pengiriman tepat waktu. Bahkan lebih cepat 4 jam dari deadline. Sore hari, ketika laporan akhir sudah selesai, Pak Wandi tiba-tiba muncul di divisi operasional. Saya dengar proyek Hartono Group sudah selesai tepat waktu, ujarnya, melihat sekeliling. Padahal saya tahu ini adalah tugas yang hampir mustahil. Farid cepat-cepat menyela. Iya, Pak, berkat kepemimpinan yang... Bukan kepemimpinanmu yang saya maksud, Farid, potong Pak Wanda. Rama, ceritakan pada saya bagaimana kamu menyelesaikan ini. Dengan gemetar, Rama mempresentasikan semua strategi yang digunakan, dari memanfaatkan komunitas angkutan tradisional, memperbaiki kesalahan data inventory, hingga ide konsolidasi pengiriman terakhir. Pak Wandi mengangguk-angguk, terkesan. Kamu menggunakan jaringan lamamu, berpikir out of the box, dan tetap tenang di bawah tekanan. Ini exactly jenis karyawan yang kita butuhkan. Dia menoleh ke Farid. Dan kamu, Farid, sebagai manajer seharusnya mendukung, bukan memberi tugas yang hampir mustahil. Kita akan bicara tentang ini nanti. Setelah Pak Wandi pergi, Farid mendekati Rama dengan wajah merah. Kamu menang kali ini. Tapi ingat, perang kita belum selesai. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rama merasa benar-benar layak berada di Green Dynamics. Bukan karena koneksinya dengan Pak Wandi, tapi karena ia telah membuktikan kemampuan dirinya sendiri. Ujian integritasnya mungkin telah berlalu, tapi ia tahu masih banyak tantangan yang menunggu di depan. 2 minggu setelah kesuksesan proyek Hartono Group, suasana di divisi operasional mulai memanas. Farid, yang semakin tersudut oleh pujian yang diterima Rama dari atasan, mulai merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya. Pagi itu, ia memanggil Rama ke ruang kerjanya dengan senyum palsu yang mengkhawatirkan. Rama, duduklah. Sapa Farid dengan ramah yang tidak biasa. Saya ingin membicarakan proyek baru yang sangat penting. Rama duduk dengan waspada. Proyek apa, Pak? Ini proyek pemerintah. Pengadaan bahan bangunan daur ulang untuk 100 sekolah dasar. Nilainya besar, dan kita harus menang tender ini. Farid menggeser setumpuk dokumen ke arah Rama. Kamu yang akan menangani perhitungan biaya produksi. Rama membuka dokumen tersebut. Tapi ini biasanya dikerjakan tim costing yang sudah berpengalaman. Pak, saya belum. Kepercayaan, Rama, potong Farid. Setelah kesuksesanmu di proyek Hartono, saya yakin kamu bisa. Selain itu, ini data costing tahun lalu yang sudah jadi. Kamu tinggal adjust dengan harga material terkini. Sesaat setelah Rama meninggalkan ruangan, senyum Farid menghilang. Dia mengambil telepon dan menelepon seseorang. Sudah siap? Data yang saya berikan ke Rama sudah dimodifikasi. Pastikan audit trailnya mengarah ke dia. Rama bekerja ekstra keras selama 3 hari. Sesuatu terasa tidak beres dengan data yang diberikan Farid. Beberapa harga material terlihat terlalu rendah dibandingkan dengan informasi terbaru yang dia ketahui. Malam itu, dia memutuskan untuk mengecek ulang semuanya. Andi, bisa bantu saya? Rama menelepon temannya. Ada yang aneh dengan data costing proyek pemerintah ini. Andi datang ke kantor meski sudah larut. Apa yang terjadi? Lihat. Tunjuk Rama ke spreadsheet. Harga plastik daur ulang di sini tercatat 45.000 per kilogram. Padahal bulan lalu kita beli 52.000. Selisih 7.000 per kilogram untuk 10 ton material. Itu selisih 70 juta. Andi bersiul pelan. Gila. Itu kesalahan besar. Atau disengaja. Simpulkan Rama dengan wajah serius. Jika kita ikut tender dengan harga ini, kita akan menang karena harga terendah. Tapi saat eksekusi, perusahaan akan rugi besar. Mereka berdua bekerja sepanjang malam,
memverifikasi setiap angka. Hasilnya mengejutkan. Ada 8 item material dengan harga tidak wajar, berpotensi merugikan perusahaan hampir 500 juta jika tender dimenangkan. Pagi harinya, Rama menemui Supervisor Anton dengan temuan tersebut. "Anton, ini serius," kata Rama sambil menunjukkan perbandingan data. "Saya yakin ini disengaja." Anton memeriksa dokumen dengan cermat. Wajahnya semakin pucat. "Ini data yang sama yang Farid berikan ke kamu?" "Iya. Tapi saya sudah buktikan dengan purchase order aktual bahwa harganya berbeda." "Jangan bicara dulu pada siapapun," pesan Anton. "Saya akan laporkan ini langsung ke internal audit." 3 hari berlalu tanpa kabar. Farid mulai tidak sabar. "Rama, mana laporan costingnya? Deadline besok," tegur Farid di depan rekan-rekan lain. "Sudah selesai, Pak. Tapi ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ulang," jawab Rama diplomatis. "Tidak perlu konfirmasi. Serahkan saja pada saya." Tepat saat ketegangan memuncak, tim audit internal yang dipimpin Burina masuk ke divisi operasional. Wajah Farid berubah pucat. "Farid, kami perlu bicara," kata Burina dengan suara tegas. "Dan kamu juga, Rama." Di ruang rapat, Burina mengeluarkan dokumen lengkap. "Kami telah melacak audit trail. Data costing yang diberikan ke Rama memang sudah dimodifikasi. Yang menarik, modifikasi dilakukan dari komputer Farid." Farid berdiri dengan wajah merah. "Itu tidak mungkin. Saya..." "Diam," potong Burina. "Kami juga punya rekaman CCTV yang menunjukkan kamu mengakses komputer setelah jam kerja dan mengubah file tersebut." Rama duduk terdiam, tidak menyangka betapa jauhnya Farid akan melakukan ini. "Yang lebih parah," lanjut Burina, "kami menemukan komunikasi kamu dengan perusahaan pesaing. Kamu berjanji akan membuat Green Dynamics kalah tender dengan memberikan harga tidak realistis. Sebagai balasan atas apa, Farid?" Ruangan menjadi sunyi. Farid terjatuh ke kursinya. Keringat dingin membasahi keningnya. "Gaji? Mereka menawarkan gaji 2 kali lipat plus bonus." Akhirnya dia mengaku dengan suara hancur. "Dan saya benci melihat anak baru seperti Rama dapat perhatian khusus." Pak Wandi yang ternyata sudah mengamati dari balik kaca, masuk ke ruangan. Wajahnya menunjukkan kekecewaan mendalam. "Farid, kamu sudah bekerja di sini 5 tahun. Kamu tahu betul nilai-nilai perusahaan kita," ucap Pak Wandi dengan suara berat. "Integritas di atas segalanya." Saya minta maaf, Pak." "Maaf tidak cukup," jawab Pak Wanda. "Kamu tidak hanya mencoba merugikan perusahaan, tapi juga menjebak rekan kerjamu. Efektifnya sekarang, kamu dipecat." Setelah Farid dibawa keluar oleh security, Pak Wandi memandang Rama. "Kamu menunjukkan keberanian dan integritas yang luar biasa, Rama. Banyak orang dalam posisimu mungkin akan menutup mata atau takut melaporkan." "Sebenarnya, saya sangat takut, Pak," akui Rama. "Tapi ibu saya selalu bilang, kebenaran harus tetap diungkapkan meski pahit." Burina menambahkan, berkas kewaspadaan Rama menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar dan aib. "Jika tender ini kita menang dengan harga fiktif, bisa-bisa kita kena blacklist dari proyek pemerintah." Keesokan harinya, pengumuman resmi dari HR menyebar, Farid dipecat karena pelanggaran etik berat. Dalam email tersebut, juga disebutkan apresiasi untuk Rama yang meski junior, berani membela kebenaran. Di kantin, Andi menepuk bahu Rama. "Lu tahu nggak? Sebenarnya banyak yang ngeri-ngeri sedap sama Farid. Tapi nggak ada yang berani melawan. Kamu hebat, bro." "Sebenarnya saya cuma melakukan apa yang benar saja," jawab Rama rendah hati. Sore itu, Supervisor Anton memanggil Rama. "Mulai minggu depan, saya usulkan kamu jadi acting supervisor. Tim butuh pemimpin seperti kamu." Rama terkejut. "Tapi saya masih baru, Anton." "Baru secara usia kerja, tapi integritas dan kepemimpinannya sudah terbukti," sahut Anton. "Dan ini juga rekomendasi dari Pak Wandi." Perjalanan pulang ke asrama terasa berbeda hari itu. Rama menyadari bahwa dalam dunia kerja, integritas memang mahal harganya. Tapi itulah yang membedakan seorang pemimpin sejati dari sekadar pencari jabatan. Dia mengirim pesan pada Pak Wandi,
Terima kasih untuk kepercayaannya. Saya berjanji tidak akan pernah menyalahgunakannya. Balasan datang cepat. Saya tidak pernah ragu. Kamu adalah bukti bahwa karakter tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dibangun dengan pilihan-pilihan tepat dalam hidup. Minggu pagi yang cerah, sebuah SUV perusahaan melaju perlahan menyusuri jalan kampung yang sudah mulai diperbaiki. Pak Wandi sendiri yang menyetir, dengan Rama di sampingnya. Mereka membawa bahan bangunan dan beberapa kotak perlengkapan. Sudah siap melihat transformasi gubukmu? Tanya Pak Wandi sambil tersenyum. Rama mengangguk. Perasaannya campur aduk. Masih tidak menyangka ini semua benar-benar terjadi, Pak. Ketika mereka tiba, beberapa tetangga sudah berkumpul. Ibu Siti menyambut dengan mata berkaca-kaca. Rama, nak, akhirnya kamu pulang juga. Gubuk itu masih tampak seperti ingatan Rama, setengah hancur, dengan atap yang miring dan dinding kayu yang lapuk. Tapi kali ini, ada harapan baru yang menyelimuti tempat itu. Pak Wandi berdiri di depan gubuk. Matanya menyapu setiap detail. Tempat ini punya sejarah yang penting. Rama, disinilah semua berawal. Dia berjalan mendekati tiang utama yang masih menunjukkan bekas pukulan palu godam debt collector. Kita tidak akan menghapus bekas-bekas ini. Ini akan menjadi pengingat akan perjuangan hidup. Rama menyentuh kayu yang lapuk itu. Ibu saya selalu bilang, gubuk ini mungkin sederhana, tapi penuh dengan cinta. Dan itulah yang akan kita pertahankan, kata Pak Wandi. Bukan fisik bangunannya, tapi semangatnya. Mereka berdua duduk di bangku kayu tua yang masih tersisa. Pak Wandi mengeluarkan blueprint dari tasnya. Saya sudah bicara dengan arsitek kita, ujarnya sambil membentangkan gambar. Kita akan ubah ini menjadi rumah belajar Bunda, perpustakaan dan tempat belajar untuk anak-anak kampung ini. Rama memandangi desain tersebut dengan takjub. Gubuk tua itu akan dipertahankan strukturnya, tapi diperkuat dan dibuat lebih fungsional. Ada ruang baca, area komputer kecil, dan tempat les gratis. Kita akan pertahankan sebanyak mungkin material lama, jelas Pak Wandi. Kayu-kayu yang masih bagus akan kita daur ulang menjadi furnitur. Tiba-tiba, Rama teringat sesuatu. Bapak, tunggu sebentar. Ia bergegas ke sudut gubuk yang nyaris rubuh, menggali di bawah lantai kayu yang sudah lapuk. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan sebuah kaleng bekas biskuit yang berkarat. Ini. Suara Rama bergetar saat membuka kaleng itu. Surat-surat dan foto ibu saya. Saya sembunyikan di sini sebelum debt collector datang. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan isi kaleng, foto-foto lama yang sudah menguning, surat-surat tulisan tangan, dan sebuah jepit ramit sederhana. Pak Wandi memandangi barang-barang itu dengan haru. Ini adalah harta yang tidak ternilai. Rama, lebih berharga dari apapun. Ibu saya selalu ingin anak-anak di kampung ini bisa membaca, kenang Rama. Dulu, dia sering mengumpulkan anak-anak untuk diajari membaca di teras gubuk ini. Maka itulah yang akan kita lanjutkan, jawab Pak Wandi tegas. Dia akan bangga melihat warisannya hidup kembali. Mereka berdua kemudian berkeliling, merencanakan setiap detail. Di sini akan ada rak buku, di sana meja belajar. Bagian teras akan dibuat lebih luas untuk tempat berkumpul. Kita akan pasang plakat kecil di depan, usul Pak Wandi. Rumah belajar Bunda, didirikan untuk mengenang Ibu Rama, yang percaya bahwa pendidikan bisa mengubah takdir. Rama tidak bisa menahan air matanya. Ibu saya, dia tidak pernah bisa menyekolahkan saya tinggi-tinggi. Tapi dia selalu bilang, ilmu itu bisa didapat di mana saja. Sekarang dia akan membantu ratusan anak mendapatkan ilmu, hiburnya. Beberapa anak kampung mulai mendekat, penasaran dengan aktivitas di gubuk tua yang biasanya sepi. Nak Rama, ini mau dibangun apa? Tanya seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Rama membungkuk menyamai tinggi anak itu. Ini akan jadi tempat kalian belajar dan membaca. Gratis. Mau. Wajah anak-anak itu berbinar. Beneran? Ada komputernya juga? Ada, jawab Pak Wandi sambil tersenyum. Beberapa komputer bekas dari perusahaan kami yang masih bagus. Sore itu, mereka duduk di bangku tua, minum teh yang dibawa Ibu Siti.
Kabar tentang rencana pembangunan rumah belajar sudah menyebar ke seluruh kampung. "Rama, kamu tahu," kata Pak Wandi sambil memandangi matahari terbenam. "Dalam hidup, kita punya dua pilihan terhadap masa lalu. Melupakannya karena sakit, atau mengubahnya menjadi kekuatan. Dulu saya malu dengan gubuk ini," akui Rama. "Tapi sekarang, saya bangga. Disinilah saya belajar tentang ketabahan dari ibu saya. Dan sekarang, pelajaran itu akan diwariskan pada generasi berikutnya," tambah Pak Wandi. Mereka menyusun rencana konkret. Pembangunan akan dimulai minggu depan. Pemuda-pemuda kampung akan dilibatkan sebagai tenaga kerja, memberikan mereka penghasilan dan keterampilan. "Kita akan buat ini sebagai proyek komunitas," usul Rama, "supaya semua merasa memiliki." "Ide bagus," puji Pak Wandi. "Saya akan sediakan material dan pendanaan, tapi eksekusinya oleh warga sini." Saat akan berangkat kembali ke kota, para tetangga berjabat tangan dengan Rama dan Pak Wandi. Ibu Siti memeluk Rama erat. "Almarhum ibumu pasti tersenyum dari surga, Nak." Di dalam mobil, selama perjalanan pulang, Rama memandangi gubuk tua itu sampai hilang dari pandangan. Tempat yang dulu menjadi simbol kemiskinan dan keputusasaannya, kini menjadi simbol harapan dan kelanjutan. "Bapak," kata Rama tiba-tiba, "terima kasih sudah tidak hanya membantu saya, tapi juga menghargai sejarah saya. Itu yang membedakan kita dengan orang lain, Rama. Kita tidak melupakan dari mana kita berasal." Malam itu, di kamar asramanya, Rama menulis di jurnalnya, "Hari ini saya belajar bahwa akar tidak harus membelenggu, tapi bisa menjadi fondasi yang kuat untuk tumbuh lebih tinggi. Ibu, warisanmu akan hidup selamanya." 6 bulan kemudian, rumah belajar Bunda telah berdiri megah di atas lahan gubuk tua Rama. Bangunan itu mempertahankan struktur aslinya, namun telah diperkuat dan didesain dengan apik. Kayu-kayu bekas gubuk diolah menjadi rak buku dan furnitur, sementara atap baru yang teduh melindungi ruang baca yang nyaman. Di dinding depan, tergantung plakat sederhana, "Rumah Belajar Bunda, dimulai dari sebuah gubuk, dibangun dengan cinta, didedikasikan untuk masa depan." Hari ini adalah hari peresmian. Puluhan anak-anak kampung sudah berkumpul sejak pagi, berseragam rapi dengan wajah-wajah ceria. Para orang tua dan tetangga juga hadir, termasuk Ibu Siti yang tak henti-hentinya mengusap air mata. Pak Wandi datang dengan mobil yang sama seperti 6 bulan lalu, namun kali ini dengan beberapa karyawan senior Green Dynamics. Mereka membawa lebih banyak buku dan 2 unit komputer tambahan. "Rama," sapa Pak Wandi sambil memeluknya, "luar biasa. Kamu sudah mewujudkan mimpi ibumu." Rama, yang kini sudah lebih percaya diri dengan penampilan supervisor muda, tersenyum lega. "Semua berkat Bapak yang mau memberikan kesempatan." Upacara peresmian dimulai dengan sederhana. Pak Wandi memotong pita, lalu memberikan sambutan singkat. "Tempat ini bukan tentang gedung mewah atau fasilitas lengkap," ujarnya pada hadirin. "Ini tentang semangat seorang ibu yang percaya pada pendidikan, dan tentang seorang anak yang tidak melupakan jasa ibunya." Saat giliran Rama berbicara, tangis haru tak bisa dibendung. "Ibu dulu di gubuk ini, ibu selalu bilang, 'Nak, kita mungkin misin harta, tapi jangan sampai misin ilmu.' Kalimat itulah yang membawa saya sampai di sini hari ini." Dia menunjuk rak buku di sudut ruangan. "Buku-buku itu adalah hadiah dari ibu untuk kalian semua. Belajarlah yang rajin, karena ilmu adalah harta yang tidak bisa dicuri orang." Setelah acara formal, anak-anak langsung menyerbu rak buku. Sorak-sorai kegembiraan memenuhi ruangan. Seorang gadis kecil menemukan buku cerita bergambar dan langsung asyik membacanya di pojok ruangan. Ibu Siti mendekati Rama. "Lihatlah, Nak, ibumu pasti sangat bangga. Dulu dia selalu mengeluh tidak bisa beli buku untuk anak-anak kampung. Sekarang..." Suaranya tercekat. Pak Wandi mengajak Rama berjalan-jalan di sekitar bangunan. "Kinerjamu di perusahaan semakin baik, Rama. Laporan bulan ini menunjukkan efisiensi di divisi operasional meningkat 15% berkat inovasimu. Semua karena saya ingat pesan ibu, Pak. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil." Mereka duduk di bangku taman kecil di halaman rumah belajar. Matahari sore mulai turun, menerangi tempat yang penuh kenangan itu.
"Rama, besok saya akan umumkan promosimu menjadi manajer operasional," ucap Pak Wandi tiba-tiba. Rama terkesiap. "Tapi, saya baru setahun di perusahaan, Pak. Masih banyak senior yang lebih layak. Keputusan ini sudah melalui pertimbangan matang. Kamu tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis, tapi juga integritas dan kepemimpinan. Tim menghormatimu, atasan mempercayaimu." Dia menepuk pundak Rama. "Ingat, posisi bukan tentang siapa yang paling lama, tapi tentang siapa yang paling bertanggung jawab." Malam itu, setelah semua tamu pulang, Rama tetap tinggal sendirian di rumah belajar. Dia berdiri di tempat yang dulu menjadi kamarnya, sekarang telah berubah menjadi ruang baca yang terang. Dari dalam laci meja, dia mengeluarkan kaleng bekas berisi surat-surat ibunya. Dengan hati-hati, dia membuka satu surat yang sudah menguning. Tulisan tangan ibunya yang sederhana terbaca, "Untuk Rama, anakku tersayang. Ibu minta maaf tidak bisa memberimu hidup mewah. Tapi ibu berjanji akan memberimu kasih sayang yang berlimpah. Semoga suatu hari nanti kamu bisa menjadi orang sukses dan baik hati." Air mata menetes di pipi Rama. "Ibu, saya berhasil. Dan saya janji akan terus menjadi orang baik." Dia kemudian mengambil pena pemberian Pak Wandi. Pena yang sama yang dulu menjadi simbol janji, kini telah menemani setiap langkah kesuksesannya. Dengan pena itu, dia menulis di halaman baru jurnalnya, "Hari ini, saya menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi jabatan atau seberapa besar gaji, tapi dari seberapa banyak kita bisa membahagiakan orang lain dan menghargai mereka yang telah membentuk kita. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Wandi. Dan terima kasih pada gubuk tua ini, yang mengajarkan bahwa dari tempat yang sederhana pun, mimpi besar bisa tumbuh." Keesokan harinya, Rama kembali ke kota dengan mobil barunya, hasil tabungan selama setahun bekerja. Di jok belakang, ada beberapa anak kampung yang ia antar ke sekolah yang lebih baik di kota, dengan biaya dari tabungannya. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Dia tidak lagi seorang pemuda miskin yang putus asa, tapi seorang profesional sukses yang siap membagikan kesempatan pada orang lain. Saat melewati gerbang perusahaan, security menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, manajer Rama." Dia tersenyum. Gelar itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah, seperti pesan almarhum ibunya, tetap menjadi orang baik, dimanapun, dalam posisi apapun. Dan di sanalah kisahnya berlanjut. Bukan lagi tentang perjuangan seorang pemuda miskin, tapi tentang dedikasi seorang pemimpin muda yang tidak melupakan asal-usulnya. Sebuah lingkaran yang telah tertutup sempurna, siap membuka lingkaran-lingkaran baru bagi generasi berikutnya.